apakah Jadi, hanya sekedar nama saja atau hanya sekedar lafal? Tuhannya kita enggak tahu di mana keberadaannya gitu loh. oke. Saya jawab. Sementara namanya ada Udah gitu nanya itu 99. yang cepat. Di mana? Sudah saya jawab gitu. Santai aja Tat. Oke, dijawab Tat. Oke. Jadi Tuhannya Islam itu di mana? Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan Muhammad apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan dia akan mengabulkan. Kalau kita berdoa. Ya, dekatnya seperti apa? Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia itu lebih dekat daripada urat nadimu. Jadi Tuhan ini meliputi segala sesuatu. Gitu ya. Jadi kalau kita ditanya umat Islam, Allah sudah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa apabila ada hambaku bertanya tentang aku, katakan saja, aku ini dekat. Ya, maksudnya apa? Tidak terbatas ruang dan waktu Allah itu. Ya, ada juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Di menguasai dalam lautan alam. ada nggak? Di dalam lautan, dasar lautan ada nggak? Tidak ada, Allah itu tidak ada yang jauh dari manapun, meliputi segala sesuatu sudah. Tidak ada yang jauh dari Allah. Berarti di dalam laut juga ada. Pokoknya Tuhan itu dekat dengan kita, tidak ada jauh dari ini, tidak ada. Iya, Ustadz tinggal jawab saja ada, kan gitu enak. Iya, kan? ada di Oke. semuanya sudah. Ah, ah, ah. Nah, terus? Apakah orang bisa hidup di bawah laut? Tidak. Nah, bagaimana Anda mengatakan ada Allah di dalam laut kalau Kekuasaannya meliputi semuanya, kekuasaannya. Waduh. kalau Iya, meliputi yang gini-gini ditanya, kan? yang ditanya Sedikit Tuhan, saya. yang ditanya Tuhan, tapi manusia di dalam laut. Kenapa saya pertanyakan apakah Allah ada di dalam lautan? Karena Ustadz Tahtah menarasikan bahwa dia melingkupi segala sesuatu. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah maha hidup. Anda menarasikan bahwa Allah melingkupi segala sesuatu, maka timbullah pertanyaan saya, apakah ada Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan? Allah itu sudah meliputi segala sesuatu sudah. Iya, makanya dengerin dulu Ustadz. Kalau dia ada di dalam lautan, apakah manusia bisa hidup di dalam lautan tanpa menggunakan alat bantu? Loh, kamu kan kalau nanya manusia ya enggak manusia. Kan yang kamu tanya Tuhan, Tuhan Ya, meliputi setahu saya segala begini, sesuatu. Ustaz. Oke, Di sekarang mana nanya tempat- balik. Saya ini menguasai Bible kamu. Tuhannya Yesus ada di mana? Ya, saya tidak bisa mengatakan dia ada di dalam lautan karena Ya, ada yang di saya mana tahu- Tuhannya Yesus? Ayo. dengerin dulu Tat. Menurut Yesus, Jangan lari- kamu jangan ini lari kalau kemana. kalau saya tantang dialog tidak mungkin berani kamu. Ingat ya, saya menguasai Bible kamu. Gitu, Tat. Saya hanya bertanya. Kalau kamu bertanya, kalau saya pakai data, dalil, sudah. Nanya lagi, silakan. Nanya apa lagi? Iya, itu saya mau perjelas dulu. Kalau Allah ada di dalam lautan, kenapa orang di dalam lautan itu tidak bisa hidup? Karena setahu saya Dan Allah harus itu maha orang hidup. makhluk hidup kan hidup di situ. Itu kan Ikan-ikan kamu tanya manusia, bukan Allah. Kalau Allah meliputi segala sesuatu, terus kamu tanya orang, apakah ada orang di laut? Ya udah. Oke, Gimana sih? udah. Kan nggak nyambung. Ya, oke lah. Itu aja yang saya mau tanya. Berani dialog. Apa yang mau didialogkan? Mana berani dia Ustadz kalau pakai Bible Ya dia udah, kalau takut. kamu udah berani, kamu nanya lagi, silakan. Mau nanya apa lagi? Iya, itu aja yang saya mau tanyakan. Saya mau Nanya izin lagi. dulu. Enggak, saya juga tidak mau terlalu banyak Gak mau. bertanya. Tat. Enggak mau. Pokoknya nanya cepet. Iya. Tapi kalau Ustadz memaksa saya bertanya, Terus, ayo. Apa lagi? kenapa Pera? Enggak, Tata lucu. Nggak boleh turun, harus nanya. Pera tertawa. Ketawa Kiko Ren. Pera ini kalau Pahit-pahit manis tertawa gitu senang saya ketawa. dengar cara tertawanya itu. Nah, ini disuruh dialog kan enggak mau. Ditanya juga enggak mungkin mau. Kita suruh bertanya aja lah, ayo. Ayolah, yang Islam jangan minta permintaan naik di multi. Saya jadi bingung teman-teman. Sementara gantian di sini sudah banyak yang Islam.
Kalau Anda memaksa nanti saya ini ya, klaim kafir ya, klaim Kristen ya. Oke. Langsung saya tanyakan Katolik apa Protestan gitu aja ya. Saya Terima naikkan kasih. satu persatu nanti. Host, Ya silakan, silakan Bungsu. Silakan, Anda masih belum selesai. Silakan ditanya. Silakan, saya silakan. banyak waktu untuk bertanya. Oke. Bertanya kemudian- sepuasnya, 24 jam, enggak apa-apa. Oke, pertanyaan saya berikutnya, ketika kita sholat, kita setiap kita sholat itu selalu membaca Al-Fatihah. Saya hafal juga loh Al-Fatihah ini, karena sering dengar ya akhirnya jadi hafal saya Al-Fatihah. Ketika kita menyebutkan di situ ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setiap hari 5 kali sehari kita menghadap dan selalu meminta-minta jalan yang lurus. Pertanyaan saya, apakah Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kita jalan yang lurus itu? Oke, saya jawab. Belum selesai Pak Ustadz, santai dulu. Sehingga setiap kali kita sholat selalu kita ucapkan itu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tidak berhenti-hentinya kita meminta itu. Apakah Tuhan sudah menunjukkan kita jalan yang lurus itu? Sudah saya jawab. Oke. Coba baca tafsir Ibnu Katsir ya. Faedah dari Fatihah. Tunggu dulu, diem aja. Nanti kalau mau disangka ya. Jadi Al-Fatihah itu setiap kalimat Allah jawab. Ya. Nah, karena isinya sholat itu doa dan pujian. Jadi ketika kita sholat memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu Allah menjawab, hambaku memujiku. Jadi setiap kalimat-kalimat ini Allah jawab. Oke, langsung ke pertanyaan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku yang dia minta. Nah, ini dijawab oleh Allah. Iya, gitu. Karena setiap kalimat ini oleh Allah dijawab. Ketika kita minta tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Siapa mereka? Orang-orang soleh, syuhada, para nabi, para ulama. Karena mereka seumur hidup, mulai dari hidup sampai wafat, dalam keadaan iman dan Islam. Sehingga kami minta jalan seperti mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan sesat. Siapa mereka? Yahudi. Yahudi dimurkai karena tahu kebenaran tapi menolaknya. Sedangkan Nasrani sesat karena mereka mentuhankan manusia yang diutus oleh Allah. Jadi kita minta jalan orang-orang yang soleh, bukan jalannya orang Yahudi yang dimurkai dan orang sesat Nasrani. Maka Allah menjawab, ya, ini untuk hambaku dan bagi hambaku yang dia minta. Itu dijawab oleh Allah. Oke, silakan. Apa lagi? Kalau memang sudah dijawab, bagaimana Anda mengetahui bahwa itu sudah terjawab? Dan kenapa? Ini barusan ini hadisnya itu. Iya, sabar dulu Bang, santai. Kalau memang sudah terjawab, lalu untuk apa lagi kita minta-minta setiap hari kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab? Itu kan kewajiban sholat kita seumur hidup itu. Sabar Bang. Kemudian Apa lagi? jalan yang orang-orang yang telah diberi nikmat itu siapa? Nah, Yang oke. diberi nikmat di dalam Al-Qur'an. Mestinya kalau sudah dijelaskan. barusan. Pertanyaan yang lain. Saya naikkan ini satu. Sedikit dulu, Kristen saya lagi ya. sampai sedikit dulu. Jadi di sini ada Tuhannya yang berasal dari kadal gurun ini. Saya naikkan dulu. Iya, Ya, Tuhan yang berasal dari badan gurun. Saya naikkan. Ya, sebenarnya kan sudah dijawab. Silakan. Mau bertanya lagi atau gimana? iya.
saya mau sanggah sedikit sebelum saya ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, saya sanggah sedikit ya, Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya. Oke. Tadi kan dipotong lagi, jadi kadang saya lupa. Eh, Anda tadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjawab. Ya, kalau memang sudah menjawab, kenapa setiap hari selalu diminta terus kalau memang sudah dijawab? Kan logikanya begitu. Kemudian ghairul maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Sedangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, saya lupa di surah berapa ayat berapa, yang dinyatakan di situ orang-orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang Yahudi di situ, bukan orang Islam. Orang-orang Yahudi yang diberi nikmat, itulah yang selalu Di mana kamu ayatnya itu? Coba kamu baca Ibnu Katsir atau Jalalain. Orang yang diberi nikmat di situ, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang kau beri nikmat, yaitu orang-orang yang soleh, yang mana mereka ini taat kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang sesat dan dimurkai. Siapa mereka? Yang dimurkai Yahudi karena mereka tahu kebenaran, tidak mau beriman. Yang sesat orang Nasrani karena mereka mentuhankan Nabi Isa, padahal Nabi Isa adalah utusan. Sesat berarti mereka ini. Jadi Oh, bukan Ustaz, jalan Assalamualaikum, orang Ustaz. Yahudi dan Nasrani. Waalaikumsalam Bang Andi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini Oten ini sebenarnya dia yang mau menjelaskan. Kalau Anda yang mau menjelaskan, kami yang nanya. Kamu kan yang bertanya, kok kau yang menjelaskan? Andi, kau naik-naik langsung kepanasan. Gini loh, dari tadi saya baik-baik dengan Ustadz Tahta. Saya hanya Dia bertanya, Kira-kira- dia pula yang menjelaskan. Dia kan yang bertanya ke Ustaz Tata. Izin ya, dia yang bertanya ke Ustaz Tata. Tapi kok dia yang menjelaskan ya, kok kebalik? Nah, kalau memang mau menjelaskan, kita yang nanya gitu loh. Ustaz Tata udah berbusa loh. Terus, saya tadi di Al-Quran tapi saya lupa. Nah ini kan, kalau kau lupa ngapain kau ngomongin? Kalau kau lupa, ingat dulu. Panggil orang tuamu, diskusi dulu. Benturkan kepalamu, kok ingat dulu, baru kau bicara gitu loh. Lupa kok ngomong gitu. Gitu ya. Ustadz sorry Pak Ustadz. Kasihan Pak Ustadz loh, berbusa menjawab tapi dia menyangga, dia yang menjawab gitu loh. Gitu loh, sih kalau orang kayak begitu kasihan Ustadz Tata loh. Ustadz Tata itu nggak dibayar, nggak digaji, tapi rela, tapi jangan juga terlalu dikerjain gitu loh. Oke, makasih, lanjut Tos. Ya, Faruk, Kristen Protestan apa Katolik? Faruk, Protestan apa Katolik? Faruk, silakan jawab. Aduh, hotel ini kayak minta naik, tapi setelah dinaikkan jadi berhala. Ini yang bahasa Cina ini siapa ini? Bahasa Cina ini. Ya, ada sebelahnya. Coba dibuka bang. Siapa itu bang? Siapa bang? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katolik apa Protestan bang? Saya Islam bang. Waduh, ini minta mohon maaf ya bang. Surutnya 2 untuk Kristen bang. Ada yang perlu ditanya? Siapa tahu dia mau bertanya, nggak apa-apa. Muslim juga bertanya, nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin bang Venwa? Enggak, tadi kenapa diturunin aja itu? Saya mau nanya. Soalnya orang itu kalau apa ya ngasih data muter nggak ke datanya langsung gitu bang. Waduh, Ustaz Tahta di ini ya, dihapus dari lift. Jangan gitulah Oten. Kena bang. Iya, dihapus dari lift. Waduh, Ustaz Tahta. Ada satu kata-kata dia yang kasar. Ada ini ya situ. Iya ada, dihapus dari lift. Wih, kurang ajar. Ini pasti kerjaannya si Oten ini. Kurang ajar ya. Iya, ada 1.100 penonton. Tadi cuma 500 ini. Enggak, dia punya akun lain kok. Tunggu saya telepon. Lanjut lagi. Jadi dia tadi tuh mau masuk ke
Al-Baqarah 240. Bang Ali putus-putus Bang Ali. Jaringan saya yang kena ya. Iya. Jaringan Bang Datuk, lancar, Pak Dokter, lancar. Ya. Dia tadi mau masuk ke ini, saudara-saudaraku, ke Al-Baqarah nomor 4, ayat 40. Ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtum alaikum wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, gitu Bang. Betul. Iya. Jadi Iya. dia mau masuk ke situ bahwa orang Bani Israel yang dikasih nikmat, padahal ayat ini Allah menegur justru orang Bani Israel itu tidak mengingat nikmat Allah. Jadi dia balik-balik, ya kan? Dia nggak ngerti konteks ayat. Konteksnya betul. memang di sini Allah mengatakan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Lalu dia larikan ke Al-Fatihah. Jadi ketika dia kaitkan satu ayat ke satu ayatnya tidak tepat mengaitkannya. Jadi di sini justru konteksnya Allah mengkritik Bani Israel lupa pada nikmat yang telah diberikan. Nikmat apa? Nikmat dibebaskan dari penjajahan, dari perbudakan Mesir dan sebagainya itu. Gitu. Jadi Gini loh, Ya. Bang. Tadi Iya. kan dia jawab nih, menurut Al-Quran yang saya lupa. Ya kan gitu ya. Ini bahasa bagus loh ini. Ustadz Atta. Dia bantahkan Ustadz Atta tuh. Menurut Al-Quran yang saya lupa, tapi dia jawab. Dia nerangin. Kau lupa, tapi kau ingat menjawab gitu loh. Ini kan namanya statement gabrul, kucluk. ya. Kalau kau bilang ini menurut Al-Quran, Quran surah ini, ayat ini gitu loh. Nah, sebutkan, baru ngomong ini menurut Al-Quran yang saya lupa, tapi dijelasin. Dia lupa kok jelasin. Kok orang dia lupa tapi dia yang jelasin, gimana itu bahasanya kira-kira begitu? Ini orang botol apa orang gila? Iya, udah diizinkan nggak buka data, dia lupa lagi. Udah pas tadi, udah pas Aki Andi buat itu tadi, udah pas tuh, nggak ada masalah. Karena dia tanya, itu udah lama dia tadi bertanya-tanya mau Ustaz Tahta, bukan baru tadi itu, bukan barusan yang waktu Aki masuk tadi itu dia tanya, bukan. Udah panjang tadi. Sama Aki Kores sebelumnya. Cuma Aki Kores kan dibelai-belai sama dia. Menurut Al-Quran yang saya lupa, gimana sih? Al-Quran yang saya lupa ya. Lupa nggak usah diskusi. Jadi Ustaz ayat Atta keduanya jangan tidak punya akun lagi Ustaz Atta itu. Ada, saya udah telepon, dia bikin akun, tunggu. Saya udah telepon. Tadi kan sebenarnya Tata udah nerangin itu Bang, bahwa ini dia beliau nih. Gedein Ustaz Tata lagi. udah diterangkan Dan tadi. memang otentik suka mempelintir Al-Quran. Muslim itu selalu minta jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi dia nggak baca ayat selanjutnya. Di situ kan ayat selanjutnya, bukan jalan yang pemakan babi itu. Kan gitu kasarnya. Jadi hindarkanlah kami dari pemakan babi. Hindarkanlah kami yang menuhankan manusia. Hindarkanlah kami dari orang-orang yang berkulut. Nah itu. Jadi kita minta jalan yang lurus supaya kami tidak ikut makan babi bersama mereka. Kan itu intinya bahasa to the point-nya kan begitu. Jadi kita itu berdoa 5 kali sehari wajib. So ya Allah, tunjukkanlah kami yang lurus, bukan jalan yang telah makan babi. Kami nggak mau makan babi ya Tuhan, kan gitu kasarnya. Setuju nggak teman-teman? Karena pemakan babi itu ya dimurkai oleh Allah. Tapi menurut mereka nikmat sesaat. Makasih, lanjut. Saya ngomong kenceng nih Bang. Ini yang naik malah kayaknya Islam semuanya ini. Jadi ngomong saya di bawah aja ya Bang. Iya nanti bang. Enggak, yang mau minta naik ini Islam semuanya. Nggak apa Ustaz, saya turun dulu, nggak apa-apa. Enggak, jangan. Ini udah selesai. Formasi benteng Takeshi ini nggak ada yang berani naik, banyak kali tantangannya. Enggak, sudah. Ini 2 slot untuk teman-teman Masih ada Kristen. 2 slot Bang. Iya. Oke. Ya. Sudah Pak Dokter, sebentar aja kan Pak Dokter. Ya, baik. Ya, yang naik teman-teman Kristen ya. Ustadz Atta udah berbusa loh. Dari tadi gua monitorkan sebenarnya males naik. Ini orang ini kalau dibiarkan, dia yang nanya, dia yang nerangin, tapi yang dia terangin dia lupa. Coba teman-teman di bawah. Ustadz Atta menjawab, terus dia bantah jawaban Ustadz Atta.
Dia yang nerangin berdasarkan sesuatu yang dia lupa. Hebat kan? Menerangkan sesuatu tapi dia lupa gitu loh. Nah, terus yang dia terangin apa itu kira-kira? Angin. Oh, nelo. Lanjut. Bang Iya, biar naik lagi dia. Yoga Gaming ini Protestan apa Katolik ini? Saya naikkan ya. Kalau saudara Kristen mau bertanya, silakan aja bertanya. Nggak dilarang kok bertanya. Ya tapi kalau bertanya jangan menyanggah sesuatu yang Anda lupa gitu loh. Yoga Gaming Protestan apa Katolik? Protestan. Iya, Enggak, silakan. saya cuman baca judulnya itu Yesus bukan Allah gitu ya. Oh, kalau tidak sepakat silakan ditanggapi. Silakan Bang Yoga. Enggak, maksudnya itu menurut siapa? Kami di sini. Oh, menurut Dan menurut Bible juga. Dan menurut Yesus juga. kalau menurut kalian seperti itu, terus Allah kalian tuh yang mana? Ntar dulu, menurut Yesus di Bible, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya dia adalah Allah itu sendiri, satu. Tapi Yesus mengklaim dirinya dia adalah utusan Allah di Bible itu ya. Nah, ya artinya kalau Yesus sudah mengatakan dirinya utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Nah sekarang dengerin dulu Bro Yoga. Sekarang giliran Anda membuktikan kalau Yesus itu memang Allah itu sendiri. Silakan buktikan. Saya enggak perlu membuktikan pada sampai yang Terus mau naik kemari nggak peduli yang ngapain? Saya baca itu loh, kalau Yesus bukan Allah, menurut sampean Allah itu yang siapa? Itu loh. Kenapa? Allahnya sampean itu siapa? Allahnya sampean kok Allah. Tuhannya sampean. Loh, iya. Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah. Gimana sih Allahnya sampean? Tuhannya sampean. Pertanyaannya Iya. Aku Gabrul. Iya, Tuhannya sampean itu siapa? Ya Allah itu. Allah, oh, yang lahir pada abad 7 itu ya. Memang Allah dilahirkan di mana? Loh, diperkenalkan abad 7 kan? Allah. Di mana itu tertulis? Jenengan tahunnya Tertulis Allah di mana dari itu? Jenengan tahunnya Allah dari mana? Enggak tertulis di mana itu. Loh, sampean toh yang menerangkan. Kamu barusan ngomong dilahirkan. Loh, iya. Kamu yang barusan ngomong, kabulator. Di mana Makanya, tertulis begitu? Kalau memang tidak dilahirkan, ya sampean yang menerangkan gitu loh. Tapi kamu mengklaim sesuatu tidak punya data. Ada datanya. Di mana tertulis? Lah Al-Quran itu memperkenalkan. Nah, di mana tertulis begitu dulu, baru kita Di jelaskan. Al-Quran, Di Al-Quran. Nah, akui dulu kesalahanmu, baru kita jelaskan. Kenapa saya yang salah? Ya, kalau nggak salah tadi klaim kamu apa tadi? Dilahirkan katanya. Ya, Tadi klaim kamu bilang Allah dilahirkan. sebelumnya kan tidak ada. Sebelum abad 7 kan tidak ada. Oke, lu dibawa dulu. Sok-sok pendahulu ya, padahal Yahudi. Ustaz Tata silakan dijelaskan Ustaz. Jadi kalau Allah itu datangnya di abad ke-7 berarti sembahannya Nabi Adam siapa Ustaz di dalam Al-Quran? Ustaz Tata silakan dijelaskan. Kalau Allah itu datangnya di abad ke-7, jadi Nabi Adam itu Tuhannya siapa ya? Sembahannya siapa ya? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud. Para nabi lah sebelumnya. Ya kalau Tuhannya para nabi itu sama semuanya, yaitu Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Dan nabi-nabi yang lain, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan semuanya. Wa nahnu lahu, mereka semua muslimun, muslim berserah diri kepada Allah. Jadi Tuhannya para nabi ya sama semuanya Allah. Makanya kami diperintah la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi itu. Karena mereka ini manusia paling mulia di sisi Allah karena sebagai utusan. Gitu. Lanjut. Saya nganu YouTube dulu, Dan. Ya. Oh ya. Betulin dulu judulnya Ustaz, YouTube-nya. Teman-teman jangan lupa ya.
yang ada di Andi Slebes Channel juga, yang semuanya mendengarkan di sini gitu. Tolong kunjungi juga YouTube-nya atau channelnya Tata Channel di YouTube. Ditonton di sana, jangan skip iklan. Terus di subscribe. Kalau misalnya Anda mau berbagi, di situ ada logo dolar di bawah. Klik aja di situ. Kan begitu. Tidak ada caknya, Bang Andi. Tahta Channel. Ya, Tahta Channel aja gitu kan. Jadi Tuhannya para nabi itu, sembahannya para nabi itu, kita kan perlu bertanya, jadi dijawab oleh Al-Quran. Ya, mulai dari Nabi Adam, ya dijawab oleh Al-Quran, udah tahu dan nerangin. Tuhan yang baru lahir itu, nah inilah, ini naikin sih, aduh berisik dia. Nah ini mau orang gila dinaikin. Kepalanya doang yang kayak orang, yang bagus kelihatan, tapi isi kepalanya babi ngepet. Turunin aja lah, berisik bang. Tuh kan, ketawa kan. Yang kita tahu itu Tuhan itu datang di abad pertama, dilahirkan oleh manusia. Tuh baru ketahuan ada Tuhan lahir. Itu paksa lah itu. Kalau sembahnya Yudaisme itu nggak pernah lahir. Ya, sembahnya umat Islam nggak pernah lahir gitu. Justru dia lah yang menciptakan manusia agar manusia itu melahirkan. Gitu ya. Jadi sembahannya umat Islam itu menciptakan manusia. Manusia ini yang dianggap mereka melahirkan Tuhan di kota Daud. Itu baru lahir itu Tuhan. Jelas itu. Di abad pertama. Sebentar lagi mau ulang tahun di tanggal 25 Desember. Natal. Yang namanya Natal itu lahir. Siapa yang lahir? Siapa yang lahir kira-kira teman-teman? Tuhan. Di mana kata tertulis itu? Di Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau menurut mereka itu tanggal 25, ya mereka nanti memperingatinya 25 Desember. Hari lahirnya siapa? Tuhan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau Tuhanmu yang lahir, jangan nyari dero dong. Itu namanya blow on. Lanjut, Tos. Ada lagi yang baru masuk. Semoga tidak blow on kayak tadi. Aduh, Bang Sen ya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Protestan apa Katolik, Bang? Saya Protestan. Ya, Bang. silakan. Ya, terima kasih. Saya hanya mau tanya apa yang dimaksud dengan hadis Abu Daud 60. Bisa dijelaskan ya, Bang? Dulu, Bang. Abu Daud 60. Bacain, Bang. Ya, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya bahwasanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari sumur bidla'ah? Maksudnya sumur yang dimasukkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing dan sesuatu yang berbau busuk. Rasulullah menjawab, air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Ini maksudnya bagaimana, Bang? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, harus Tata yang jawab ya. Terus Tata monitor? Ya. Sumur dikira sumur kayak Madura, Ustaz. Oke. Sumber mata air ada di situ. Itu membahas kenapa ada hadis itu, makanya di fikih itu dijelaskan. Air itu ada dua, air kasir, air kolil. Ya, air kasir itu air banyak, yaitu 2 kolah atau lebih. Air sedikit itu kurang dari 2 kolah. Air 2 kolah itu kalau dihitung pakai liter 216 liter. Kalau dihitung lebar panjang tingginya 60 cm. Nah, air maunah di situ lebih banyak itu. Sehingga walaupun dulunya bekas kena najis, ya, tapi kan di situ kan 2 kolah lebih, sehingga tidak dapat menajiskan. Karena air 2 kolah itu kalau kejatuhan najis, maka dilihat dulu. Kalau berubah warnanya, rasanya, ya,
Terus ini kalau berubah najis, kalau enggak ya enggak. Di situ tidak berubah. Itu menandakan air di situ lebih dari 2 kolah yang mana tidak berubah. Akhirnya tetap boleh dipakai wudhu. Bukan cuma zaman itu, sekarang pun boleh. Gitu, dilihat airnya gitu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Paham nggak jawabannya itu bang? Terima kasih penjelasannya. Berarti kalau ada bangkai anjing atau sesuatu yang berbau masuk ke air itu bisa ya, tidak masalah ya bang ya. Kok berbau sih? Kan udah dijelaskan, nggak paham kan? Ya kan? Saya ulang ya. Dengerin dulu. Tidak pernah Ustaz Tata mengatakan berbau loh. Ada berbau busuk. Enggak, air itu tadi yang dimaksud Tata. Contoh, ada sungai, kali yang panjang begitu. Ini sumur. Kamu ini kan mau. Ini sumur bang. Ya sumur itu juga tergantung isi airnya. Jadi air itu bisa menyernihkan dirinya sendiri tergantung takaran air itu. Kecuali airnya seember, masukkan bangkai anjing, tentu tidak bisa air melawan bangkai itu. Tapi kalau ukuran airnya banyak, air itu bisa mematikan kuman-kuman dan bau yang ada dengan saat di dalam air itu. Lu nggak ngerti nggak sih penjelasannya tadi bro? Tidak jelaskan itu kan, tidak ada. Ya, kalau begitu Anda yang menjelaskan, saya tanya boleh? Ya, jadi saya Oke. tanya ini saja. Ya, Anda ini kan bertanya, kenapa Anda yang menjelaskan? Ya, saya hanya Ya kalau begitu Anda pinter, saya yang nanya, mau nggak? Ya tidak, saya hanya tanya ini saja kan sudah. Ya udah selesai, udah dijawab. Oke. Baik, terima kasih ya. Iya makasih. Ya. Kalau bertanya itu jangan menyanggah. Nah, nanti saya tanya balik. Benar nggak itu maksudnya itu Ustaz Tata? Tergantung nilai airnya. Iya benar udah gitu. Wong itu bekas, orang-orang di situ kan cuma nanya. Ini dulu bekasnya kayak gitu. Makanya kenapa dalam fikih masalah air itu sudah dijelaskan. Maka mereka ini tidak ngerti kan cuma baca hadis. Padahal di fikih sudah dijelaskan. Sudah. Ya enak kita tinggal jawab aja. Lanjut Deng. Iya, Yaudah, ini silakan. yang Kristen yang mana Bang Hendi? Saya bingung. Teman-teman Islam jangan minta permintaan naik dulu ya. Saya repot ini mau menaikkan ini. Ya, maksud saya itu kalau bertanya udah dijelasin, ya begitu. Nah kalau kamu membantahnya, ya berarti kamu punya ilmu dong. Berarti kamu punya ilmu, harus ditanya balik. Gitu aja, gitu loh. Ini sih Kecuali lu bertanya sesuai dengan yang menyangganya dengan logis gitu loh. Contoh misalnya, ada air di satu drum ya. Terus ada binatang besar bangkai masuk di situ. Tentu air dalam drum itu tidak bisa menetralkan karena dia kalah nilainya dengan benda yang masuk. Itu ya. Tapi kalau sumur yang dimaksud, air di dalam sumur itu bisa menetralkan bau itu. Itu maksudnya. Masa sih orang zaman sekarang udah bisa menilai kok. Emang ada yang menjamin misalnya di sumur ada bangkai masuk? Itu kan netral jadinya. Itu loh. Apalagi kalau sudah memakan waktu lama. Itu aja kok repot. Oten otaknya disimpan di dengkul. Lanjut, ada lagi yang naik. Ya, ini Kristen Bang Hendi, silakan. Mau bertanya apa berdiskusi? Pejuang rupiah. Mau bertanya bang, Silakan. karena sehari saya mencari-cari jawabannya belum ketemu begitu ya. Gini, Katolik apa Protestan bang? saya Protestan bang. Ya silakan. Oke, gini bang, pertanyaan saya adalah terkait dengan Nabi Muhammad ya. Menurut kepercayaan abang-abang semua di sini, apakah Nabi Muhammad itu dia berdosa bang? Ustaz maksum Nabi. Ustaz. Jadi semua para nabi itu maksum. Apalagi yang kamu tanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Sultanul Anbiya. Maksud itu gimana maksudnya bang? Para nabi. Nggak bisa jelasin dulu, saya nggak ngerti. Kan dulu penjelasannya lo nanya. Oke. Maksum itu dijaga oleh Allah. Jadi semua para nabi, bukan apalagi Nabi Muhammad. Wong surga saja
Untuk Nabi Muhammad, tidak boleh dimasuki siapapun sebelum Nabi Muhammad dulu masuk. Al-jannatu hurimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh Nabi sampai aku memasukinya. Surga pun tidak boleh dimasuki umatnya Nabi Muhammad. Tidak boleh dimasuki umat Nabi manapun sebelum umatku. Ini ada di At-Tabrani ayat nomor 942. Juga ada di Ibnu Syaibah nomor 31802. Ya, jadi kalau kamu nanya Nabi Muhammad, tambah ya, Nabi manapun maksum itu. Apalagi Nabi Muhammad maksum itu apa? Dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Gitu. Lanjut. Baik, berarti tidak berdosa ya Bang ya? Tidak. Oke, siap. Nah, jelas ya, maksudnya tidak berdosa. Baik. Maksum itu kan berarti dijaga oleh Tuhan dia. Maksum itu artinya terhindar dari dosa, dari kesalahan dan kekeliruan. Sifat seperti ini dimiliki para nabi dan rasul. Ya Bang, baik. Termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya gini Bang, bagaimana? Apakah sebelum Nabi menerima wahyu, sebelum Muhammad menerima wahyu, berarti kan sebelum menjadi nabi gitu ya? Apakah dia maksum juga? Apakah dia berdosa di situ? Oke, silakan Ustaz, masa patra Ustaz. Lanjut. Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu ya? Iya. Sudah. Tenang. Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, dosa apanya? Mana ada larangan, ada perintah larangan. Wong dia belum diutus. Nah, coba. Apalagi Nabi Muhammad ini, beliau itu walaupun beliau itu belum diutus, dia tetap hanif mentuhankan Allah. Kenapa dia hampir umur 40 tahun itu bertahanus? Bertahanus itu menjauh dari masyarakat, milih ke gua itu. Karena memang dia tidak suka melihat orang-orang Arab menyembah berhala. Dia paling benci. Ya, sehingga dia menjauhkan diri dari masyarakat. Akhirnya Allah mengangkat dia sebagai utusan ketika umur 40 itu. Jadi kamu jangan usah dihitung Nabi sebelum diutus. Syariat-syariat itu ada, haram halal itu ada ketika Nabi Muhammad diutus baru. Sebelum diutus fatrah namanya. Tidak ada kenabian di Arab itu. Gitu, silakan. Paham nggak ya? Berarti kan nggak ada dalilnya gitu yang menyatakan bahwa dia berdosa atau tidak gitu ya. Pinter juga sebelum menjadi nabi gitu ya. Kalau sudah nabi kan ada nih. Kamu udah dijelasin masa patra tadi. Sebelumnya kan berarti nggak ada dalilnya dong. Kalau gitu. enggak gini di Indonesia. Dalilnya nggak ada. Dengerin dulu, dengarkan dulu. Saya kasih contoh sekarang. Tidak ada larangan orang, tidak ada undang-undang di Republik ini. Kamu buang air besar di meja makan orang yang sedang makan. Nggak ada hukum tertulis begitu. Tapi kalau kamu melakukannya kira-kira, ntar dengerin dulu analoginya. Oke, lanjut. Tidak ada undang-undang tertulis. Kamu BAB orang yang sedang makan di restoran. Nggak ada undang-undangnya itu. Tapi boleh nggak kau lakukan itu? Atau pertanyaan balik. Nabi Isa Yesus itu kan sekitar umur 29 atau 30 diutus. Sedangkan ajaran kasih dia yang bawa. Nah sebelum dia diutus umur di bawah 10 tahun, 20 tahun. Ada nggak dalilnya bahwa dia maksum, tidak punya dosa? Ada nggak datanya? Baik, saya jawab ya. Ya silakan pakai data lo ya. Oke, diutus itu, ini kan menurut iman kepercayaan kami ya, diutus itu bukan umur 30 tahun. Sejak awal dia sudah diutus. Oke. Sekarang gini, utusan itu apa? Yohanes 3:34. Sebelum kelahirannya pun sudah diutus, Ustaz. Oke, sudah. Gini, utusan itu apa? Coba baca Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Coba, ketika dia umur 10 tahun, 20 tahun, firman yang mana yang dia sampaikan? Silakan. Baik. Apa bunyinya? Silakan. Baik. Dalilnya Maryam 8:3, Allah mengutus setan. Maryam, Yesus. Jadi setan pun utusan. Setan utusan. Kok kemana-mana? Maryam 8:3 buka. Jawabannya kok kemana-mana? Loh, Ini pertanyaannya, dengerin pertanyaannya. Ini di usia berapa Yesus menerima firman? Di usia berapa? Jawab.
Itu pertanyaannya Ustaz ya. Di usia berapa Yesua Amasya menerima firman? Dia itu firman Allah yang hidup. Dia tidak menerima firman. Kan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, Yang ditanyakan dia kapan menerima firman? begini. Dia itu firman Allah yang hidup. Ditanyakan itu Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Nah, dia menerima firman telah disampaikan. Menerima itu umur berapa dia? Silakan. Ya itu. Baik, kapan Isa menerima firman? Loh, apa sih? Yohanes 17:8 tadi itu loh di Bibelmu itu loh, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu menerima firman. Pertanyaannya, di usia berapakah Yesus? Di usia berapakah Yesus menerima firman itu? Yesus tidak menerima firman. Berarti kau bantah Dia itu pernyataan firman Yesus, itu Kuclu. sendiri. Coba kau baca Yohanes 17:8. Coba kau baca Yohanes 17:8. Kalau kau nggak baca saya turunkan. Coba kau baca Yohanes 17:8. Baca aja, Bang. Ya saya bacain, Bang. Kau nggak punya Bible sih, kau oten miskin nggak bisa beli Bible. Oten miskin nggak punya Bible. Saya urutkan. Ya udah turunkan. Saya urutkan dulu urutannya gitu. Ya, ya. Kemudian Kita turunin. diskusi aja, Tat. Oke. Iya Jadi kau baca gini. kalau disuruh. Ya urutannya gini, Yesus ngaku utusan untuk Israel Matius 15:24. Ngaku utusan dia. Nah, utusan itu apa tugasnya? Yohanes 3:34, penyampai firman. Mana dalilnya dia menerima firman? Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu firman yang dia terima diapakan? Disampaikan kepada Israel. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, umur berapa dia menerima firman lalu menyampaikan firman itu? Silakan. Jawab. Kalau kau hanya ketawa saya turunkan. Jawab. Saya sudah jawab. Dia Di itu umur firman berapa? Allah yang hidup. Jadi sebelum dia dilahirkan pun firman Allah itu sudah menyatu dengan dia. Jadi kalau ditanya kapan? Mana datanya? Mana datanya firman Allah menyatu dengan dia? Di mana tertulis? Baik, Yohanes 1 ayat 1. Yesus sudah belum ada di situ. Yohanes 1. Jangankan di situ. Aku ada sebelum Abraham ada. Oh, Yesus jadi bilang. lebih tua Yesus daripada Aku Abraham. bilang nggak ada di Yohanes itu ada. Sebelum Abraham ada, aku ada katanya. Coba ada nggak namanya Yesus di Yohanes 1? Yesus di Yohanes 1 ya. Aku Yohanes lu. 1. Coba tunjukkan Yohanes 1 ada nggak namanya Yesus? Pada mulanya adalah firman. Firman Oke, itu saya jawab, bersama-sama dengan jawab dulu. Ada nggak namanya Yesus di Yohanes 1? Jawab dulu. Ada atau tidak? Ada nggak namanya Yesus di Yohanes 1? di situ disebutkan firman. Oke, Yesus itu firman atau Yesus itu manusia? Yesus itu firman Allah yang hidup. Oke. Berarti anaknya Maria itu firman atau manusia? Manusia sekaligus juga Tuhan karena dia tidak berdosa. Oke, Kalau Muhammad baik. berarti Tuhan juga karena dia tidak berdosa. Saya mau kasih tahu dosanya Yesus bagaimana? Mau? Oke, boleh. Apa Oke, dosanya? Baik. ini Yesus selesai itu nih di sini. Yesus itu mengutuk pohon ara. Dosa nggak? Dosa nggak itu? Besar dosanya. Dosa nggak itu mengutuk pohon ara? Jawab. Yesus mengutuk pohon ara. Itu dosa atau tidak? Oke. Apa dasarnya membuat apa Saya dasarnya tanya. apa dasarnya dosa saya dulu? jawab dulu. Dosa itu apa Bangke. dasarnya? Jawab. Mengutuk itu dosa atau tidak? Tidak. Wih, mengutuk tidak dosa. Oh, tidak. Kalau kita kutuk setan enggak dosa. Tuhan mau tukang kutuk gitu. Loh, kalau kita mengutuk apa yang setan lakukan enggak dosa dong? Ini Yesus yang mengutuk pohon Gimana yang sih? ada salahnya. Gimana sih? Yesus yang mengutuk dosa atau bukan? Tidak dosa. Tidak dosa, baik. Makanya apa Yesus dasarnya dosa udah gitu cukup, loh? tambahin lagi dosanya. Diam dulu di situ di pojok. Diam dulu di pojok. Dia minjem keledai orang belum dikembalikan. Dosa nggak itu? Dosanya berat itu. Dosa nggak tuh? Tidak. Tidak, baik. Dia datang ke bait suci membalikkan meja pedagang. Dosa nggak itu? Tidak. Wah, astagfirullah. Tidak ada dosanya ya? Tidak ada. Jahat sekali itu. Baca 2 Petrus 2. Ya. Dia tidak berdosa. Dalilnya jelas. Ya, terakhir.
Tuhanmu merobek perawan Maria, dosa nggak? Tidak. Hah? Tidak. Jadi kenal kan di sini Dosa ya. itu apa dulu? Kau nggak bisa Lu turun, nggak ngerti nama dosa. Ditanya apa, Semua jawab nggak apa? dosa, Masih mau kau datang besok? Semua nggak dosa Yesus. Masih mau kau datang besok? Hah? Dari Diskusi tadi ketawa-ketawa. di room sebelumnya pun dari tadi gitu juga dia tuh. Yesus katanya firman. Kalau Yesus itu firman, berarti firman menerima firman. Betul. Bagaimana ceritanya Ustaz? Ustaz Tata firman menerima firman, Ustaz? Iya, dia tidak tahu arti utusan itu apa. Udah jelas-jelas utusan itu penyampai firman. Ya. Nah, terus dikatakan loh, Yesus itulah firman itu, dia tidak menerima firman. Berarti dia tidak baca Bible yang begitu banyak kok. Dia menerima firman. Atau dia mengatakan dia firman sendiri. Jadi tidak butuh menerima firman. Terus kenapa? Nunggu 30 dia sampaikan. Kan dia firman dari kecil sudah katanya. Kenapa umur 10 tahun, 20 tahun tidak pernah menyampaikan itu? Nunggu 30 tahun mau meninggal itu baru menyampaikan. Jadi apa tetap mau gimana pun mereka ini salah, mau loncat kemana tetap terjepit sendiri nanti gitu. Lanjut. 17:8 kan bukti dia terima firman. Iya bang, 17:8. Tapi ya, mungkin dia gini loh, menurut Esra Soru, Yesus tidak menerima firman, tapi dia sekolah SD, SMP, SMA, STT. Menurut Esra Soru, jadi dia sekolah. Jadi ilmunya bukan dari Tuhan, tapi dia dapat di bangku sekolah. Saya kutip Esra Soru ya. Iya. Berarti dia nggak maha tahu lah ya kan? Tahu dengan diberitahu dan belajar itu kan tidak maha tahu berarti. Berarti omniscience itu batal. Konsep dalam Kristen bahwa Tuhan itu omniscience, tahu segalanya, batal buat Yesus. Apa yang dia tahu Yesus waktu kecil? Omniscience. Omniscience. Omniscience itu pengucapannya ya. Enggak, kalau Yesus itu dari kecil menerima firman, kenapa waktu kecil itu masih diasuh sama ibunya? Gitu loh. Kalau dari Merendahkan diri Bang Andi. Oh, Filipi 2 itu. Filipi 2 jelas merendahkan diri. Nanti setelah 30 tahun baru meninggikan diri gitu. Mendewasakan diri. Oh, mendewasakan diri. Ayolah teman-teman, pakailah akal sehat. Apa salahnya sih pakai akal? Bukan doktrin semata lo. Kasihan kan Ustaz Tata menjawab. Tapi ini Oten kok. Ya ini ada lagi nih. Wah. Si pas. Pas, gimana kabarku? Assalamualaikum. Waalaikum. Kenapa enggak pakai salam? Pas. Iya, tadi Kak kita kan toleransi, assalamualaikum gitu loh. Arti assalamualaikum apa Pas? Hal-hal begini bolak-balik Bang Hendy tanya, sebenarnya harus saya jawab lagi. Ya kan kamu mau mengucapkan assalamualaikum, siapa tahu nggak tahu artinya. Iya, tahu lah. Apa itu? Tadi saya masuk, Yesus tadi dirawat kecil ya. Kalau kecil ya dirawat lah Tuhan Yesus. Nggak mungkin langsung dibiarkan gitu ya. Bunda Maria pasti merawat Yesus lah waktu Yesus kecil. Tapi menurut Oten tadi, udah kecil itu udah menerima firman, kata dia gitu. Benar nggak Pas menurut kamu? Iya, Yesus itu firman. Ya memang dia firman itu. Berarti dia bukan manusia dong, karena dia firman. Wah, dia manusia lah, makanya dia disalibkan, makanya mati kedagingannya. Gitu berarti Yesus bukan firman, dia manusia. Firman, dia tetap firman. Keilahiannya kan gak hilang dari kedagingan. Firman itu apa sih? Firman itu harus kita jelaskan lagi firman itu apa. Iya, apa itu firman? Apa sih?
Firman adalah apa yang diucapkan Tuhan menjadi firman. Apa sih? Firman itu. Bingung nggak? Bingung nggak? Ya bingung lah. Dia lucu kepada jawabannya sendiri. Lucu kepada jawabannya sendiri. Apalagi saya, mau dia sendiri dong. Coba ulang pas. Firman itu apa tadi? Aduh, diulang pas. Ya pas. Firman itu adalah pas. Wong dia Itu mute-nya tuh. dia sendiri loh tidak percaya ke jawabannya. Aduh. Coba ulang lagi pas. Firman itu apa tadi? Pas. Coba ulang lagi. Firman itu apa? Firman itu perkataan Elohim Yahweh. Oh, perkataan. Iya. Nah, kalau Yesus jadi, itu pada mula pertama Allah menciptakan, dia berfirman. Oke. Jadi firman itu perkataan Tuhan gitu ya. Perkataan Tuhan Oke. menjadi firman. Oke. Yesus itu menjadi Yesus. Enggak, Yesus itu perkataan atau dia manusia? Yesus itu perkataan apa? Gimana? Yesus itu manusia atau perkataan? Yesus itu manusia atau perkataan? Maksudnya Ya, kan, apa itu? Pertanyaan kan firman apa itu kan, ini? firman itu kan perkataan Tuhan. Gini loh Bang Endi. Ya, Kalau bertanya bukan. Ya. Masalahnya 1000 orang mendengar ini harus cerdas gitu loh. Nanti pertanyaan Bang Endi nggak dipahami yang dibahas gitu loh. Kan menurut tadi Kepas, firman itu perkataan Tuhan. Oke. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Yesus itu perkataan Tuhan atau dia manusia? Perkataan Tuhan dan dia manusia. Oh, jadi Yesus hanya kata-kata, bukan manusia. Ya dia manusia, makanya kedagingannya kan ketika Yesus di Gunung Getsemani kan dia itu kan kedagingannya dia berdoa. Jadi Yesus itu manusia atau perkataan? Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia. Saya nggak nanya Tuhan dulu, perkataan dulu dan manusia nih. Apa bedanya manusia dan perkataan? Kenapa yang dibahas perkataan dengan manusia? Apa Ya, korelasinya? karena lu tadi ngomong Yesus itu firman, Yesus itu perkataan. Iya, ketika Allah berfirman, apa kata Allah menjadi firman gitu loh. Iya kan? Benar kan? Iya. Yesus itu terbuat dari apa? Diciptakan. Kata Allah menjadi Yesus. Nah, gitu. Iya, betul. Lu lagi res, capek gua nih. Ajarin lu res, capek gua. Jadi ada berapa Yesus nih? Setiap Tuhan berkata itu berapa Yesus? Yesus hanya satu, Tuhan Yesus hanya satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Yesus hanya satu. Lah katanya Yesus itu perkataan. Dia adalah sang pencipta langit dan bumi yang menciptakan dunia jagat raya, termasuk manusia. Oh. Dia yang menciptakan, berarti ada dua yang nyiptain, ada Allah Bapa sama Yesus. Bapa itu Yesus itu sendiri, makanya ketika di Gunung Getsemani dia berdoa kepada dirinya sendiri. Oneness dia. Yesus only. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Buat apa itu? Ya keilahiannya kan masih di sorga, dia kan masih turun ke bumi, kan keilahiannya kan di sorga, tapi tidak pernah keilahiannya itu meninggalkannya, gitu loh. Ya ngapain ini Yesus yang sama berdoa itu ngapain, gitu loh. Itu yang berdoa di gunung. Kalau memang yang di sorga itu kedagingannya. Yesus juga ya panggil aja turun. Kan gitu. Kan dan Yesus kan udah mengajarkan kita doa Bapa kami kan. Kalau memang bener yang Yesus yang sama nggak usah berdoa, panggil aja turun gitu loh.
Terus? Gitu loh. Kita kan sebelum Yesus disalibkan kan dia kan udah berkata, udah menyampaikan dan menyarankan doa Bapa kami yang ada di sorga. Kan Bapa ilahi itu kan nggak mungkin meninggalkan sorga gitu loh. Makanya Yesus berdoa di Gunung Getsemani 3 kali gitu loh. Katanya nggak ada yang mustahil. Katanya nggak ada yang mustahil bagi Allah katanya. Makanya tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Nah, kenapa jadi mustahil keluar dari sorga? Tiada yang mustahil. Itu bukan kata. Kenapa jadi mustahil keluar dari sorga? Dia diutus Bapa gitu loh. Oh, utusan akhirnya. Bapak ini Yesus kan gitu. Yesus itu Tuhan. Terus Bapak itu apa? Bapak itu Elohim Yahweh, pencipta dunia jagat raya ini. Tinggi mana Elohim Yahweh sama Tuhan? Tinggi mana? Itu sama, itu penyebutannya aja, itu Tuhan Elohim Yahweh, Yeshua HaMashiach. Oh, sama semua ya. Ya kalau gitu artinya sama aja dong. Nggak usah dibikin dua, ada Bapa, ada Yesus, Yesus bumi, Yesus sorga, gitu aja lah. Nah, Yesus bumi berdoa kepada Yesus sorga. Bukan, begini loh konsepnya. Bukan, salah lagi saya. Bukan, saya luruskan, bukan ada yang salah. Saya luruskan aja. Nanti kalau bukan, ini konsepnya Trinitas, makanya dia turun ke bumi gitu loh. Karena manusia ini harus dinampakkan dirinya supaya manusia itu bertobat, supaya tidak api neraka yang kekal gitu loh. Nah, maksudnya gini loh, kenapa turun kok cuma setengah-setengah gitu? Yang turun ke bumi cuma setengah, nggak semuanya. Maksudnya apa yang setengah? Itu lihat masih ada sisa di sorga. Bukan sisa, ini itu kan cara berpikir kita. Itu mana ada sisa-sisa, gimana sih? Sisa lah. Iya, katanya turun ke bumi. Katanya Gak ada yang jaga, nggak ada yang jaga surga kalau nggak disisain. enggak, kayak Pak. Stan masuk, Stan. Ya. Masih tersisa, katanya mengosongkan dirinya. Kok masih tersisa? Mengosongkan dirinya bukan berarti ada tersisa di surga, ada tersisa di neraka, terbagi dua, nggak begitu konsepnya, cara berpikirnya Ustaz Tata. Ini mana? Kalau cara berpikir dalam pengikut Tuhan Yesus Kristus, dia itu tidak bisa terpisah gitu loh. Loh, bisa terpisah gimana? Oleh Bapakku yang di surga, itu terpisah itu. Kan udah dibilang aku dalam dia dalam aku, kami adalah Iya, mereka siapa melihat aku sudah kan dibilang siapa melihat aku sudah melihat Bapa yang ada di surga. Artinya apa? Bisa Dia gini, Tuhan gini, itu. gini. Melihat aku, melihat Bapa. Bapa kan roh, tidak punya jasad. Ibaratkan gini, melihat tahta sama dengan melihat angin. Itu kan cocok. Berarti angin ini saya, seperti saya punya tangan, punya hidung, itu berarti. Ya kan gak cocok. Misalnya gini, berarti saya ya melihat Calvin, melihat Kores sama dengan melihat tahta. Sama-sama manusia masih bisa. Ini loh, satunya roh, satunya manusia. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, kan gak nyambung. Bapa di dalam Keluaran ya 9:14 atau Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Karena Tuhan tidak sama dengan apapun. Sedangkan Yesus punya tangan, punya kaki, semuanya. Ini dulu Kepas, ini mungkin ada pertanyaan terbaru temanmu Kepas. Mas Aha, ayo. Gantian sama Kepas. Ayo. Silakan Mas. Aku mau nanya Ustaz Tata. Sebelum nanya, gimana kabarnya ayah Anda? Tunggu dulu. Ayah Anda lawan Elohim Yahweh. Mas Aha, Elohim Yahweh itu sama ayah Anda sama atau beda? Ya, pribadi yang sama sebenarnya, Bang. Oke, lanjut. Begini Ustadz,
itu kalau dalam bahasa Ibrani itu kan Bapa itu terdiri dari dua huruf, yaitu huruf alef dan huruf bet. Nah kalau dalam bahasa Arab itu terdiri dari huruf-huruf apa aja bang? Itu apa alif ba? Apa nama Allah itu tak? Bukan Bapa kan? Ada Bapak ada dalam Islam. Abi. Oh, Abi itu. Oke ya. Abi. Kalau dalam, Abi. Allah mau dikatakan Bapak juga. bukan itu bang. Arahnya nggak ke situ nanti. Jadi kalau Aba itu dalam bahasa Ibrani kan dari huruf alif sama huruf bet ya kan. Nah kalau dalam bahasa Arab itu Bapak itu dari huruf Ya alif dua dan ab juga ab itu. Oh, dari Kalau huruf Abi A. berarti bapakku gitu. Terus Oke, kenapa? berarti itu dari huruf alif sama huruf ba dong. Ya terus pertanyaannya apa? Nah, yang aku mau bilang, Allah itu adalah pengucapan dari generic name dalam bahasa Ibrani yaitu alif dan lamet gitu loh. Iya lah menurut kamu, suka-suka kamu itulah. Yuk. Maksudnya lapet. Iya. Jadi Allah itu bukan alif lam lam ha di dalam Alkitab, tapi pengucapan dari alef dan lamet. Nah, gimana Bang Andi? Aku udah punya jurus terbaru nih ya. Belum. Bang Hendy belum sampai ke situ ilmunya, belum sampai. Ustaz Tata aja. Belum sampai. Gini, kalau masa ini setiap pertemuan ada terbaru-baru gitu. Dia tuh hebat nih masa ini. Selalu menciptakan pemikiran sendiri dah. Selalu menciptakan botol kosong baru dia tanyakan. Bukan. Kalau kata guru dulu di kelas, lebih bagus bertanya daripada diam gitu loh. Bertanya jangan berpendapat dulu, nggak enak didengar, pengen muntah gua. Ini bukan bertanya, ini pendapatnya Mas Aha. Terus ibaratkan kita ini cocok apa enggak ke dia, ibaratkan gitu. Iya berarti kan ada timbul pertanyaan, makanya ada cocok atau tidak kan? Yang bisa menjawab itu keluarganya Mas Aha sendiri. Iya, bukan kami. Kalau hanya keluarga ayah Anda itu. Ya kita sapa dulu Bang Andi, Om Kris Wilujan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Om Kris Wilujan sepakat dengan tema yang saya buat di atas? Oh, yang kemarin ini Yesus bukan Allah. Ya. Ya alasannya apa? Ya, ditanggapi aja kalau memang tidak sepakat. Yesus bukan Allah. Kenapa Yesus bukan Allah? Yesus anak Allah. Kalau Allah beranak. Ya, di surga kan Yesus itu sudah ada, dicipta paling awal oleh Allah. Allah itu siapa? Allah itu siapa Pak Kris? Itu Bapa di surga. Oh Bapak aja, jangan pakai Allah, Bapak aja udah. Kenapa kalau pakai Allah rupanya? Allah itu kan ada di Alkitab. Itu terjemahan botol, lelai. Iya, tapi kan masih berlaku. Diam dulu. Jadi Bapak di surga dulu sendiri. Gitu ya Pak Kris? Ya. Nah, baru kemudian Yesus keluar dari Bapak. Yesus adalah yang sulung dari ciptaan. Jadi Yesus sudah bersama Allah Bapa Yahweh di surga. Ya. Berarti Yesus itu ciptaannya Bapak yang sulung. Iya, yang sulung dari semua ciptaan sebelum alam raya diciptakan. Iya, artinya Yesus itu ciptaannya Bapak yang sulung gitu ya. Iya. Oke, Yesus ciptaan. Lanjut terus. Udah selesai. Yesus ciptaan. Pinter Pak Kris sekarang ini. Belajar di mana lagi nih? Udah sampai pada kesimpulan. Jadi Tuhannya Kepas menurut si Kris Kepas, Yesus itu Tuhanmu ciptaannya Bapak yang sulung gitu Kepas. Masih mau datang besok Kepas? Ya kalau ciptaan berarti benar temanya. Yesus bukan Allah, tapi ciptaannya Allah gitu. Betul. Kepas macet. Kayak pas sama Mas Ha pusing. Dan Yesus disebut anak Allah, anak Yahweh di surga karena dia adalah
anak kesayangan Bapa. Jadi Tapi ciptaan setelah Bentar dulu Pak Kris bukan Trinitas, bukan Protestan itu. Kalau udah gitu konsepnya, nggak apa-apa sih, namanya nggak Protestan. Nah terus Kepas, waktu Yesus naik ke surga itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu berarti Yesus duduk di sisi Yesus juga kalau Yesus itu adalah Bapa, begitukah? Gimana Kepas? Pertanyaan menohok ini. Ketika Sulit Yesus naik ke bagi Kepas surga, untuk menjawab. Jawab Kepas. dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang pertanyaan, apakah Yesus duduk di sisi Yesus sendiri? Yesus bisa di kanan Allah Bapa. Yesus bisa menjadi 2, 3, 1000. Makanya dia di kanan, artinya apa? Kanan itu bagian surga gitu loh. Oh begitu, jadi nggak ada Bapa, nggak ada Bapaknya. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu nggak dipersoalkan atau dipertanyakan di kanan, berarti ada di tengah, ada di kiri. Kan itu kan buah pikiran kita, kan dalam pikiran kita kan itu. Terus waktu mencipta langit bumi dan kemudian segala isinya, kemudian manusia, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Itu ada Yesus, ada Bapa di surga di situ, atau Yesus sendiri? Yesus itu sendiri yang menciptakan, Elohim Yahweh. Dia yang menciptakan, Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Elohim Yahweh, Bapa itu ya Yesus itu. Ya, kalau dia sendiri berarti baiklah saya menciptakan Adam menurut gambar dan rupa saya. Kalau kita atau kami kan jamak. Nah sebenarnya Yesus sudah ada di surga awal semua ciptaan. Waktu mencipta langit bumi ini mereka bersama-sama turun di angkasa yang gelap gulita, tapi dari surga turunnya untuk mencipta langit bumi isinya, bahkan manusia, mereka bersama-sama. Itulah dikatakan Yesus adalah firman. Di Kidung Agung 8 dikatakan ketika Allah menggaris bumi aku ada, itu Yesus sudah ada waktu penciptaan. Yesus juga dalam firman Tuhan juga dikatakan segala sesuatu oleh dia dijadikan, ya. Jadi Yesus di dalam penciptaan sudah ada. Makanya ketika Yesus bersama murid-muridnya, alam pun takluk padanya. Ingat enggak ketika di danau itu air topan, ada topan hujan, topan mengamuk ya. Yesus bisa meredakannya. Ya, ada kuasa karena dia terlibat dalam penciptaan, maka alam pun takluk padanya. Ya, keilahian menyertai dia di dalam kehidupannya sebagai manusia. Gitu gak Kepas? Kamu kan baca kitab juga. Kitab kita sama loh. Baca Kepas. Beda memang. Kalau Pak Kris ini kan dia Advent. Ya nggak apa-apa, tapi kan kitab saya beli dari Protestan, punya Lai. Jadi saya baca Alkitab, dan Alkitab ini sudah diterjemahkan, nggak bisa lagi kita bantai isinya. Jadi Ya, Yesus Tuhan nggak sama Pak Kris? Yesus Tuhan nggak sama Pak Kris? Lah Yesus disebut Tuhan karena memang dia bagian dari apa yang disebut Tuhan di surga. Walaupun dia anak Bapa Allah, Yahweh itu adalah Tuhan. Maka Yesus juga bisa kita sebut Tuhan. Jadi Bapak, apakah Bapak itu sama dengan Yesus? Yesus lain, Bapa lain. Bapa itu jadi dari yang tidak ada menjadi ada. Berapa Tuhannya Pak Kris? Berapa Tuhan Pak Kris? Nah, ini Tuhannya satu. Kita bisa lihat Tuhan dengan melihat Yesus.
Kalau Bapa di surga itu ya nggak bisa kita lihat. Dengan melihat Yesus kita bisa tahu Tuhan itu. Berarti Yesus adalah Bapa kan gitu. Enggak lah, barang siapa melihat aku sama saja dia sudah melihat Bapa, karena Yesus adalah wujud dari keilahian itu. Sedangkan di takhta yang lebih tinggi di surga itu, tempatnya Bapa di surga itu di atas, di ruang maha suci di atasnya. Dia itu Jadi bercahaya Yesus dan ini malaikat. sosok Yesus ini di dalam pikiran Pak Kris sebagai apa ini? Sosok Yesus ini. Kalau saya kan Tuhan Yesus, Elohim Yahweh. Wakil Bapak di surga mungkin bilangnya Pak Kris. Pak Kris. Waduh, gawat. Kalau udah wakil berarti pembantu dong Yesus. Repot. Udah repot lah. Ya, jadi Tanya juga masa juga komentar masa kalau ditanya. Udah repot kalau Yesus dibuat jadi wakil, jadi pembantu udah repot. Itu udah menghujat itu. Bukan wakil, saya tidak sebut wakil. Yesus itu anak Allah. Sebelum diutus, karena bumi ini sudah diobrak-abrik oleh iblis, ya, perlu penebusan. Maka dibuatlah kesepakatan di surga antara Bapa dan Yesus dan malaikat-malaikat juga, dan diputuskan. Ada nggak traktatnya? MOU-nya ada nggak sama Bapak waktu Yesus mau diturunkan? Ada nggak MOU-nya, traktatnya, perjanjiannya ada nggak? Kata Gumasak ada ke pas kata Gumasak. Makanya di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Nah, disebut anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh. Jadi di sana ada Bapa, ada anak Jadi tunggal. begini loh. Jadi Yesus gini loh. disebut Tuhan. Kolateral kita mau masuk dalam surga itu harus mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan juru selamat. Itu kolateralnya, jaminannya. Kalau kita mau masuk surga dibaptis, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan siapa? Dia adalah Bapa. Bapa siapa? Elohim Yahweh. Siapa Yahweh itu? Tuhan Yesus. Roma, Filipi 2:5 ayat sampai 11. Yohanes 13 ayat 13. Wahyu 21 ayat 6. Jelas. Dialah Elohim Yahweh. Itu. Kalau Yesus katakan Bapa dalam aku dalam Bapa, itu artinya ya firman yang disampaikan Yesus itu sumbernya juga dari Bapanya. Apa yang difirmankannya, mereka ada satu dalam tujuan, satu dalam rencana. Jadi bukan disebut Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu salah. Karena Yesus pun waktu di dunia masih berdoa, memohon kepada Bapa di surga, karena Bapa di surga tingkat tertinggi. Itu berdoa kedagingannya, keilahiannya tidak meninggalkan Yesus. Keilahiannya di surga. Makanya Eloi lama sabatani, Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Dalam jadi tanganmu serahkan rohku. Waktu Yesus di dunia, ya, Siapa Allah itu juga ada yang di berkata dunia. begitu? Yesus kedagingannya kepada siapa? Bapa kan di sorga. Ilahi itu kan Allah itu kan di sorga. Jadi Yesus di dunia ini di surga kosong. Enggak lah, kan udah dibilang di sorga ilahi itu. Ilahi itu apa? Itu kan bahasa Arab itu ilahi. Allah, Ketika Elohim Yahweh. Jadi ketika Yesus jadi manusia, keilahiannya bisa dengan kemanusiaannya ya, atau bersama-sama. Nggak bisa terpisahkan, tapi keilahiannya ada di sorga. Bingung kan? Oh, begitu. Bingung. Bang Hendi aja bingung Nggak sama bisa. Ustaz Tata. Lanjut. Iya. Sama Ustaz nggak Tata bisa dulu terpisahkan. bicara. Kita udah berbeda karena Arvin nggak akan ketemu. Iya dong.
nggak akan ketemu sampai 3 jam kita obrol, nggak akan ketemu, benaran. Bukan, sampai 3 jam itu aja yang dibahas. Lebih masuk akal dong, Chris. Bukan. Bilang aja lu kalah Kepas. Bukan, karena itu aja, nanti ke situ aja, kembali lagi ke situ, itu aja sampai jam 3 jam kita pasti itu aja pertanyaannya. Ya terus kalau Paulus katakan Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, kemudian Yesus semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Jadi Yesus itu adalah mengaruniakan nama kepada Yesus itu juga. Oh iya dong. Gini dulu deh, kalau pertanyaan Anda berdua. Saya tanya berdua ini pertanyaan biar jelas yang mana yang berbeda nih. Yesus dan Bapa itu menurut Anda berdua sama atau berbeda? Pak Kris dulu. Iya, kalau hakikat dibilang hakikat tujuannya sama, tapi pribadinya berbeda. Pribadi Bapa di berbeda. surga, Oke. Iya. Kepas. Pribadi Bapak, pribadi Yesus beda atau sama, Kepas? Kepas melarikan diri, nggak mau menjawab. Kepas melarikan diri. Mas Aha, kau jawab Mas Aha. Bukan melarikan diri, saya buat teh manis. Iya. Itu sama. Bapak itu sama Yesus itu sama. Sama katanya Pak Kris. Yang nggak tahu sama saya itu. Makanya kan ini 25 Desember ini kan hari kelahiran Tuhan. Masa 2 Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, berarti 2 dong Tuhan saya. Tuhan saya 1 gitu loh. 3 malah Roh Kudus. Oke, Mas Aha. Ya Bang. Yesus dan Bapa itu beda atau sama? Ya beda, Bang. Aja pasti benar. Beda. Ada 2 yang menjawab beda. Kepas mengatakan sama. Gimana ini? Apa bedanya Mas Aha? Bapak dan Yesus? Iya, kan Masaha kan ayahanda. Ayahanda, Yesus kan bukan ayahanda. Kalau sama Masaha. Berarti Kepas oneness. Kok oneness? Ya ke Yesus dan Bapak itu juga kan Mas Kepas? Kepas saya tanya lagi. Iya. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Dan Firman itu Yesus keluar dari Allah. Itu gimana Kepas menjelaskan itu? Gimana Pak Kris? Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Firman ini, Yesus ini keluar dari diri Allah. Nah, sedangkan dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Yesus. Apakah Bapa juga ikut keluar ketika Yesus jadi manusia? Ya tidak lah. Jadi ada 3 yang beri kesaksian, tetap ada 3 umum kan? Satu kesatuan, tetap esensinya, hakikatnya satu. Hakikat 1. Berarti menurut Kepas 3 kepribadian hakikat 1. Berarti menurut Kepas Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa itu juga. Menurut Kepas makan 3 ngaku 1. Ya Pas ya, makan 3 bayar 1 ya Pas. Hakikat 1, tubuh 1 juga ya. Oh, begitu Kepas ya ajarannya ya. Bang Kris, aku mau nanya Bang Kris. Ya. Mau nanya. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada gitu ya Bang Kris? Jangankan Abraham ada, sebelum Adam dicipta, sebenarnya Yesus sudah ada di surga bersama Bapa di surga. Waktu cipta langit dan bumi sudah ada Yesus, makanya dikatakan segala sesuatu oleh Dia dijadikan. Tapi Yesus ciptaan dari awal penciptaan menurut Pak Kris. Itu kalau saya nggak sepakat, nggak Yesus nggak ciptaan, nggak sepakat saya. Ada yang sulung, terus ayat mengatakan Yesus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Pak Kris, Tuhan Pak Kris berapa? Tuhan Pak Kris berapa? Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti 2 dong Tuhannya Pak Kris. Yesus kan disebut
di Yohanes 3:16 ya, Yesus Kristus Tuhan ya. Terus dia lahir juga dikatakan Kristus Tuhan. Nah berarti memang sebutan Tuhan kepada Yesus memang sudah dari atas sana. Makanya orang-orang kira di perjanjian baru lebih Yang dari saya 400. tanya Pak Kris, berapa Tuhan Pak Kris? Simple, 2 atau 1? A, B. Sudah ikuti cara Tuhan gue lu Bapa dan bertanya. Anak saja, jadi 2 ya. Bapa disebut Tuhan, Anak juga disebut Tuhan. Kan jelas kan? Kalau Pak Kris udah jelas 2 Tuhannya. Udah jelas. Enggak, iya benar, kita nggak usah bertele-tele. Kalau saya kan 1, kalau Mas Ahad juga 2 Tuhannya. Kalau Ustadz Tata kan nggak kelihatan Tuhannya. Lalu Kepas, yang lahir itu, yang ulang tahun nanti 25 Desember itu Tuhan, yang ulang tahun. Iyalah. Oh Tuhanmu ulang tahun, yang keberapa itu? 2000 tahun. Wah, Tuhanmu udah berumur 2000 tahun ya. Makasih Kepas, lanjut. Selagi di bumi. Nah, pertanyaan-pertanyaan Kepas ikut-ikutan Bang Andi. Pertanyaannya simpel. A, 1, B, 2. No, pakai multiple choice gitu ya Kepas. Harus kayak gitu, kayak Bang Hendy. Jadi nggak kemana-mana Gini, gitu, Mas. nggak bis kemana-mana gitu loh. Kita tanya ke Om Kris saja ya Pas. Berarti manusia pertama yang diciptakan oleh Bapak lah gitu ya. Itu Yesus bukan Adam ya, Pak Om Kris. Jadi kalau bicara ciptaan ya kan alam raya, kita Yesus itu masih di surga, udah dicipta. Tapi kalau penciptaan di dunia ini ya sudah ada Yesus. Jadi alam di bumi kita ini dicipta sudah bersama-sama Bapa dan Anak. Nah, ini enak ini ke Mas Ahai. Ini enak ini, makanya saya bilang. Tunggu dulu, makanya ini. Tunggu dulu, enggak gini. Seru ini, bentar dulu. Berarti enggak Pak Kris ini enggak merayakan ulang tahun Tuhan Yesus ini 25 Desember, benar enggak? Dia nggak Iya percaya kan? bahwa Yesus lahir tanggal 25, Kepas. Nggak Oke, percaya. sekarang kita tanya Mas Aha. merayakan Natal. Diam. Kita tanya Mas Aha. Mas Aha, Yesus lahir tanggal berapa? Yesus lahir tanggal 15 bulan ke-7 pada hari raya Pondok Daun. Tahun 15 berapa? Tanggal 15 bulan? Bulan ke-7 tahun 5 sebelum Masehi, tapi kalender Ibrani ya Bang ya? Ya, 15 Juli ya. Bukan. Oh iya, ya oke lah 15 Juli lah ya. Kalender Ibrani tapi Bang. Enggak Bang. Kalau 15 bulan ke-7 jatuhnya akhir September sama awal Oktober. Nah itu. Oh, 15 Oktober lah ya. Nah, mungkin 1 Oktober Bang, 1 Oktober aja. 1 Oktober hari kesaktian Pancasila itu. 1 Oktober apa ya? Iya. Hari ini kebangkitan pemuda. 1 Oktober. 1 Juni. Oke, Pas. Mas, kalau menurut Mas Aha 1 Oktober bukan 25 Desember. Nggak benar lu Mas Aha. Makanya kan beda. Kan ke Desember ini kan saya kan udah beli pohon Natal ini, pohon Natal Kristus anak Daud. Kalau mereka kan nggak merayakan gitu loh, Bang Hendy. Lah gini. Kan Yesus lahir di kandang. Kenapa Natal itu lambangnya bukan ke kandang kok pohon? Berarti Iya gitu. Nggak bisa ada pohon di kandang itu, nggak bisa, Bre. Iya, kok pohon kurma, Kepas. Kok bukan kandang domba? Ayo. Kenapa nggak kandang domba yang dibeli? Itu kan majusi, itu kan bintang. Waktu majusi itu kan diarahkan untuk itu kan pohon terang itu kan menyatakan juru selamat sudah datang, bahwa bintang-bintang itu mengarahkan supaya orang majus datang memberikan apa yang layak. Iya, kado-kado gitu diberikan kan. sama Tuhan Yesus waktu Nah, kenapa nggak bintang gitu? Kenapa nggak bintang? Kenapa pohon? Iya bintang itu kan ada yang menentukan, makanya di pohon Natal itu kan ada bintang, ada kado-kado, kan gitu. mungkin bintang timur gitu mungkin. Enggak dari bintang timur atau apa gitu. Kenapa?
Gimana caranya bintang itu Nggak. nongkrong di pohon aja? Nggak meleleh itu pohon. Ya itu kan datanya nanti Santa Claus siapa ya? Kipas Santa Claus. Saya mau jadi Santa Claus ini, bagi-bagi ampau. Angpau ya. Oh, shiny Santa Clausnya ya, bukan Jerman. Kipas bintang di langit itu besar atau kecil? Nah coba ini dulu nih keluarga nih si Manungkait nih. Bang, kalau anda ini abang Natalan nggak bang keluarga? Oh, Natalan kita Bang, Natalan. Oh, berarti anda setuju Tuhanmu lahir 25 Desember ya? Aku turun dulu, ada lagu ini si Manung Khalid. Mama aku baru si Manung Khalid. Takut dia. Oras leko. Oras. Lek pas Yang mau turun lah boleh Iya, lah dulu menghadapi orang ini lah. Biar aku aja lah. Banyak kali pertanyaan orang ini. Pertanyaan pun pertanyaan apanya, hau-haunya semua ini. Biar aku yang jawab. Tenang aja lah. Oke, Reko. Ayo. Ya enggak. Ini nanya serius ya, bukan maksud ngehujat atau bercanda gitu. Kenapa pohon Natal itu? Kenapa enggak kandang domba itu? Oh, ya mungkin itu disesuaikan dengan suasana Eropa. Aku rasa itunya pernah aku baca di artikel suasana Eropa dulu musim dingin. Jadi dianggap itu lebih cantik lah gitu, enggaknya pala lain-lain itu. Ke situ ya. Oh, oke. Ya, sip. Ya lanjut, Tata sama yang lain. Cuma penasaran itu aja. Ya itu menandakan dia lahirnya bukan di kandang, di pohon mungkin gitu. Lanjut. Oh salah. tadi udah dijawab tadi. Nuansa Eropa tadi udah. Apa yang jawab itu? Kok jadi di pohon, di kandang domba dia, abang? Janganlah di pohon, nggak di pohon dia lahir Makanya kan kelahirannya Natal itu kan pohon lambangnya, bukan kandang. Simbol kelahirannya kok bukan kandang. Arif, jadi kan banyak simbol-simbolnya. Ada pohon, ada bintang, ada bola salju, ada lagi Santa Claus, ada lagi rusa. Kan itu hanya simbol-simbol aja. Itu menandakan bintang timur mungkin gitu mungkin. Lanjut. Oh enggak, itu salah itu. Bintang-bintang itu kan ya itulah biar mempercantik aja itu. Yang lain lagi pertanyaan Kalau Om Kris, merayakan hari Natal apa enggak Om Kris? Percaya bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Saya nggak rayakan Natal 25 Desember karena latar belakang ditetapkan 25 Desember itu sebenarnya ajaran satu denom ya. Kalau kita nggak Natalan bukan karena tidak percaya Yesus lahir, tapi selama sepanjang tidak dibahas di Alkitab tentang hari lahirnya Yesus, sebenarnya kita nggak boleh ngarang-ngarang ya. Kalau Paulus menjelaskan, kita tidak perlu lagi dengan asas pertama tentang Yesus. Kita sudah tahu dia lahir ya, dia dibesarkan. Jadi kita harus beralih pada perkembangan penuh tentang Yesus. Jadi artinya kita harus dewasa di dalam kedewasaan Kristus, bukan lagi berkanjang pada hari kelahiran. Gini. Kan, Gini maksudnya gini. Tahu dari mana ya tanggal 25 itu ngarang? Tahu dari mana? Yesus kan lahir bukan di musim dingin ya. Diperkirakan Yesus lahir di bulan April tanggal 21. Ada yang menghitung itu di bulan April tanggal 21. Tapi menghitung ya, ada orang yang menghitung itu, ada ahli dihubungkan dengan penanggalan dan bulan Yahudi ya. Sebenarnya kan bulan Desember itu bukan bulan 12. Desember itu sebenarnya bulan 10. Jadi ada perubahan-perubahan kalender ya yang terjadi.
Tapi bukan itu persoalan ya. Jadi kalau di Yesus tanggal lahirnya nggak ditetapkan, sebenarnya waktu juga mau dijadikan hari 25 Desember hari raya itu ada juga dari salah satu ulang tahun dari kepausan kalau nggak salah waktu mau ditetapkan itu. Jadi bukan sebenarnya itu lahirnya Yesus 25 Desember, nggak ada bukti di Alkitab, nggak ada segala penyelidikan, nggak ada bukti kalau Yesus itu lahir di 25 Desember ya. Ya tapi kan apa kan sama aja kan, misalnya ya Chris Walujan percaya yang April karena ada penelitiannya. 25 Desember juga pasti ada alasannya dong. Kenapa 25 Desember ya nggak? 6 hari Semalam sebelum tahun dia baru. mengklaim bahwa 25 Desember itu adalah lahirnya dewa, katanya Om Kris semalam. Iya kan Om Kris? Tadi paus tadi, sekarang dewa. Ada yang menjelaskan itu, ada hubungan dengan dewa itu. Nah iya kan? Ada siapa gitu ya yang menjelaskan itu, ada datanya juga. Ya saya juga pernah dengar itu bahwa ada hubungan dengan dewa. Gitu. Hari peringatan hari ya daripada dewa itu dijadikan hari tanggal kelahirannya Yesus. Wah, supaya memudahkan mungkin ya, supaya memudahkan orang-orang pagan Roma itu berpindah ke Kristen mungkin, ke situ nggak sih? Atau Ya, bisa jadi begitu, kita kan nggak tahu yang terjadi dahulu ya. Sama ini, kenapa hari kelahirannya itu tidak dibikin hari pertama dalam tahun Masehi? Masehi ini kan Kristen punya ya. Kenapa ya malah di Desember? Ya Yesus kan lahir tahun 4 sebelum Masehi kan? Bukan di tahun 1 Masehi. Loh, Masehi ini sejarahnya gimana sih? Ya Masehi kan katanya dimulai dari tahun 1. Ya. Berdasarkan apa dimulai dari tahun 1 itu? Ya nggak tahu lah. Masehi itu dari Mesias bukan? Masehi itu? Bukan, tahun Masehi bukan berarti Mesia, bukan. Yesus lahir kan tahun bukan di tahun Masehi ya. Ya tapi riwayat Yesus itu memang sudah ada di permulaan awal tahun Masehi itu. Ini perlu diketahui ya untuk Kristen maupun Islam ya. Kalender itu semua agama punya kalendernya masing-masing gitu. Islam Hijriah, Yahudi itu apa namanya ya? Yahudi itu apa? Kislev ya kalau nggak salah Yahudi itu. Terus Hindu juga ada tuh kalendernya. Waktu aku di Bali tuh Hindu tuh punya tuh kalendernya tuh, sama kayak kalender Jawa dia. Nah Iya, terus Saka ya, nama kalendernya Saka gitu. Nah terus kalau nggak salah Masehi ini punya Kristen gitu. Nah gue tuh pengen tahu awalnya tuh gimana gitu. Kalau misalnya punya Kristen, kenapa hari kelahiran Yesusnya nggak dibikin tanggal 1-nya gitu? Pada nggak tahu ya yang Kristen yang naik ya? Itu setahu aku 1 Januari itu awal dari musim dingin Bang Kores itu. Nah, kenapa 1 Januarinya ini kenapa nggak dibikin inilah hari dimulainya kalender tuh di hari kelahirannya Yesus gitu? Kenapa nggak di situ? Ya, aku nggak tahu. Kalau pada nggak tahu ya udah lanjut yang lain lah. Kita semua nggak tahu itu kan terjadi 1200 tahun lalu, nggak tahu kita itu ya. Silakan si Manungka itu panjang namanya, manggilnya apa ini Maibre? Mbak, bilang aja lah, entah bang keluarga aja lah dibuat sih, bilang aja kayak gitu, tertulis. Oh iya. Oke lah, ya bang keluarga silakan apa? Aku rasa gini lah, artinya kita kan saling belajarnya ini kan. Artinya kalian dapat ilmu dari kekristenan, kami juga dapat ilmu dari kalian saling memperdalam ilmu lah ini. Artinya pengetahuan kami tentang Muslim pun semakin banyak, pengetahuan kami pun tentang kalian tentang Kristen pun makin banyak. Aku rasa bisalah kita saling tukar konsep indoktrinisasi lah. Contohnya nih, bagaimana konsep kematian dalam Islam, bagaimana konsep kematian dalam Kristen. Begitu kita bandingkan, kita nggak usah cari pembenaran aja. Artinya mana? Iya aman.
Maaf, aku tanya lalu sama Muslim. Kalau kami kan udah tahu loh konsep kematian di Kristen. Kalau ada, jika kami mati, roh kami ke sini, lalu disimpan di sini, menunggu hari penghakiman. Kan ada konsepnya. Kalau Muslim kan, Oh, bagaimana oke, kan oke. belum pernah tahu. Begitu. Lanjut. Oke, Kira-kira kayak mana? Sad standby ya Sad ya, ntar tambahin. Aku supaya kelihatan kerja di YouTube. Jadi kalau di kami itu konsepnya tuh bukan kematian, tapi kehidupan setelah kematian. Nah gitu. Sebagaimana yang dijelaskan, setelah kita di alam dunia, ini yang namanya alam dunia kita sekarang ini, kita nanti akan masuk ke alam barzah. Alam barzah itu alam penantian, atau yang biasa dikenal juga dengan alam kubur gitu. Nah itu ayatnya ada di sini. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang kemana kita setelah nanti di alam dunia ini. Nah itu ada di Al-Mu'minun ayat 100 gitu. Di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah jadi setelah alam penantian alam barzah ini nanti ada lagi hari kebangkitan gitu. Hari dimana semua manusia ini dibangkitkan. Nah itu dibangkitkannya nanti di padang mahsyar. Lalu kemudian setelah hari kebangkitan ini maka masuk kepada hari penghitungan, pertimbangan amal baik dan amal buruk. Lalu setelah itu ke hari penghisaban, hari dimana semua yang telah dihitung ini dihisab gitu. Maksudnya di apa ya, dihisab itu dibayarkan gitu. Nah setelah itu kita masuk lagi ke Ashirot. Ashirot itu adalah jembatan, mungkin ini sering dengar ya dari polemikus Kristen. Ashirot, jembatan yang bagaikan rambut dibelah 7 gitu. Dan secara logika susah dong orang menginjak rambut gitu kan. Makanya nanti memudahkan muslim melewati jembatan tersebut adalah amalannya selama dia hidup gitu. Lalu setelah itu kalau yang kafir dia langsung masuk neraka, tapi yang muslim setelah Ashirot dia nanti ke jembatan ini yang muslim juga belum pada tahu. Namanya jembatan Kontaroh. Jembatan Kontaroh inilah di mana semua muslim menghabiskan seluruh hutang pihutang dan urusan yang belum beres di dunia. Namanya jembatan Kontaroh gitu. Setelah nanti beres dari jembatan ke Kontaroh barulah ke surga gitu. Itu di dalam Islam kehidupan setelah kematiannya. Dan iya panjang kalau di kami itu. Jadi kita kalau di Kristen kan setahu yang aku pelajarin itu kan setelah kematian langsung surga ya, surga sama alam maut kan gitu ya? Enggak kayak gitu. Jadi kalau di Kristen, oh ya silakan kalau yang Kristen gimana silakan. Bang Kris menerangkan gimana Bang Kris? Ya, kalau pelajaran yang saya pelajari ya, pada waktu Tuhan datang kedua kali, pada saat murka yang setelah kematian Bang, setelah meninggal kita roh kemana? Kira-kira kayak gitu Bang Kris. Konsep kematian. Kalau roh kemana ya, enggak dijelaskan di Alkitab. Kita cuma ambil ini aja, contoh ya, lilin ya, ada apinya, ketika kita tiup kemana apinya? Ya hilang. Berarti kan? tidak ada alam kubur ya Bang Kris ya? Tidak ada alam Enggak. Ini kayaknya gini. Kris Walujan ini dia kayaknya apa beda sendiri dia. Coba kita ini aja beri keluarga silakan. Jadi aku nggak sama dengan Bang Kris. Jadi konsep kematian sesuai dengan denominasi Lutheran kami lah dulu ya. Jadi kalau sesuai konsep Kristen, setelah aku meninggal, akulah dulu kukatakan yang kuyakini, setelah aku meninggal, rohku akan dihantarkan ke Firdaus. Jadi Firdaus itu karena aku orang beriman kepada Kristus, rohku dihantarkan langsung ke Firdaus. Tapi ingat bahwa Firdaus itu belum sorga, dia tempat penantian bagi orang-orang yang percaya, tetapi dia sudah keapaannya hampir sama dengan sorga. Jadi diibaratkan dia itu adalah gerbangnya sorga, tapi dia tempat penantian menunggu nanti kedatangan Yesus kedua kali di alam bawah. Tapi dia tempat. Mute dulu yang baru naik. Ya lanjut silakan. Jadi dia ke Firdaus kami nih, tempat penantian orang percaya. Yang tidak percaya ditempatkan di Hades, atau ada bahasanya itu yang ku dengar namanya Tartarus atau Hades. Hades ini adalah suatu tempat yang hampir sama
pedihnya dengan neraka, artinya dia yang tidak bisa kembali bersama Allah. Jadi tapi dia belum neraka. Itu dia. Menunggu nanti juga kebangkitan yang kedua kali, datang Yesus kedua kali, yang hidup dan yang mati dibangkitkan. Jadi nanti dia ada kedatangan Yesus di awan-awan, kedatangan Yesus di awan, di situ orang nanti yang hidup pada saat itu pun dia akan terangkat langsung bersama-sama dengan Allah, dengan Yesus ke langit. Dia bersama tubuhnya sekejap dirubahkan dengan tubuh kerohanian, sama seperti Yesus bangkit dari orang mati pada yang 2000 tahun yang lalu. Kembali dia. Begitu. Bagaimana dengan orang yang mati pada saat datang Yesus kedua kali? Orang yang sudah mati itu, rohnya yang tadi di Firdaus dikembalikan ke tubuhnya di bumi, bangun dia dari bumi, tapi dengan apa? Dengan tubuh baru, juga dengan tubuh kerohanian, menyongsong Yesus di angkasa, di langit. Itu dia. Baru masuk ke zaman baru, yaitu kan ini akhir zaman baru, namanya zaman antikristus. Jadi memang sih kayak macam Bang Kris beda konsep dengan aku. Jadi kami konsepnya itu ada kedatangan Yesus yang kedua kali di awan. Dia di awan membangkitkan orang yang hidup dan yang mati. Diangkat ke surga, terangkat ke surga, namanya lupa aku namanya itu. Namanya rapture. Rapture, iya rapture. Jadi begitu dia. Nah, berarti kami menurut keluarga, sebentar. Berarti menurut keluarga tidak ada siksa kubur ya di dalam Alkitab. Tidak ada. Siksa kubur itu di Hades itu sama seperti kan ada ayat itu nggak salahku, Lazarus dibangkitkan, ada Lazarus dan orang kaya. Jadi Lazarus itu dikatakan, oh Bang Kris. Jadi Lazarus itu langsung dia dihantarkan ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ini sebenarnya artinya adalah Firdaus, yang mana di situ ada perjamuan Abraham. Orang-orang percaya di situ dulu dia ditempatkan. Sorga saat ini hanya Kristuslah yang masih di surga. Belum ada orang yang masuk, belum ada orang di surga. Hanya Kristus. Orang masih ada di Firdaus, tempat penantian orang percaya. Ada dua gendangnya, ke Firdaus atau ke Hades, tempat penyimpanan orang yang tidak percaya. Namun rasanya Hades ini sudah seperti neraka, seperti orang kaya dan Lazarus itu yang berkata, pedih sekali tempat ini, tolonglah katakan agar Lazarus menyampaikan kepada saudaraku, jangan saudaraku sampai kemari. Di situ sudah ada kertak gigi di Hades itu, tapi belum neraka. Gitu konsepnya, Bang. Kalau mantap. Ini belajar Kristen dia nih. Ini belajar Kristen. Bener-bener itu. Iya. Kebanyakan yang kita ketemu ke keluarga, kebanyakan yang kita ketemu orang-orang Kristen itu mereka tuh ya langsung ke rumah Bapa di sorga gitu. Langsung ke alam maut, nggak ada yang apa? Tartarus dan Firdaus itu. Penantian dulu. Banyak kan ya kalau kita ngobrol. Nah, sama ini yang mau gua tanya. Untuk nekanin aja ya, karena tadi tuh ada yang menarik. Jadi kalau yang di Firdaus, ketika Yesus datang hari penghakiman, mereka lanjut ke sorga. Terus yang di Hades, memang Hades itu benar. Kalau neraka aja namanya Tartarus, itu gua benarkan. Kalau Tartarus itu adanya kalau nggak Timotius, Korintus deh pembahasan Tartarus itu. Nah, si yang di alam maut ini ketika dibangkitkan, mereka lanjut ke zaman baru antikristus itu? Tidak. Oh, salah ya. Terus? Ya, yang dibangkitkan itu adalah orang yang percaya, yang hidup dan yang mati. Jadi begini dia, yang dibangkitkan itu orang yang percaya saja untuk menyongsong Yesus ke angkasa. Itu dia. Kalau dia yang nggak percaya itu dia, tetap dia masih di alam maut, nggak dibangkitkan dia itu. Nanti dia dibangkitkan setelah penghakiman tahta putih. Putus, diulang. Setelah apa?
Dia jadi yang dibangkitkan itu adalah orang yang percaya. Contohnya nih, Musa mati, udah mati Musa dan berada di Firdaus. Musa ini di Firdaus dengan Abraham. Tetapi dia itu masih dalam alam penantian. Jika Yesus turun, rapture itu terjadi, roh Musa yang di Firdaus dikembalikan lagi dia ke bumi, dan setelah di bumi dibangkitkan dia dengan tubuh kerohanian, tubuh kemuliaan, sama seperti tubuh Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dia nggak tubuh seperti tubuh daging kita yang busuk ini dia, tapi tubuh. Ya, kalau bagian itunya ngerti. Maksudnya yang ini, yang ngelanjutin ke zaman antikristus itu siapa? Yang melanjutkan ke zaman antikristus itu adalah orang-orang yang masih hidup dan tidak percaya. Orang yang mati, yang tidak percaya, tidak dibangkitkan. Dia menunggu dia nanti di penghakiman. Dia tetap masih berada di alam maut itu. Oh, gitu. Jadi ada 2 kali kebangkitan ya. Jadi kebangkitan orang percaya dan kebangkitan orang yang tidak percaya. Gitu maksudnya ya. Kebangkitan orang yang percaya itu. Jadi di zaman itu belum dibangkitkan orang yang tidak percaya. Masih ada zaman baru lagi nanti dia, zaman ke 1000 tahun damai. Zaman 1000 tahun damai ini lagi, kita belum langsung kiamat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan salah, akhir zaman itu artinya zaman anugerah ini selesai, masuk ke zaman baru namanya zaman antikristus. Jadi orang kadang salah paham tentang kekristenan akhir-akhir zaman, dipikirnya kiamat langsung api bombardir begitu. Salah konsepnya begitu. Mirip Islam ini penjelasannya, bener bre. Mirip Islam serius untuk akhir zamannya. Gini Bang Koris, jadi ada subhat-subhat yang dilakukan oleh OTN itu bahwa hanya di Islam lah yang ada siksa kubur gitu. Pertanyaan saya kepada Bang Keluarga atau kepada Bang Kris, apakah di Kristen tidak ada konsep siksa kubur itu? Tadi baru dijelasin. Enggak, itu bukan. Barangkali saya beda dengan keluarga ya. Jadi kalau siksa kubur itu tidak ada, orang mati tidak berasa apa-apa, pikirannya hilang, rencananya hilang, semuanya mati. Nah, jadi tidak ada juga, belum ada siksa kubur ya. Kalau perumpamaan Yesus tentang Lazarus dan Abraham itu berbicara kelak apabila memang manusia di neraka nanti dan dihukum, dan Lazarus yang berada di surga. Nah, jadi mengenai pemahaman Firdaus itu saya nggak tahu sumbernya dari mana, tapi yang jelas kalau kita mati itu ya, entah rohnya kemana ya, saya nggak tahu kemana, yang jelas rohnya hilang. Jadi saudaraku, mengenai kebangkitan ya, Bang Kris, abang Advent. Iya, saya Advent. Oke, jadi Bang, memang Advent gitu Bang. Advent dia ada 3 konsepnya ini. Jadi dia beda Advent dengan Lutheran kayak macam kami. Jadi kalau Advent ini dulu baru tanggapi. Saya bicara dulu baru tanggapi. Kasih dulu keluarga, kasih dulu. Coba. Kalau di Advent gimana dia kematian atau akhir zaman? Advent aku tahu konsep Advent. Akhir zaman begini ya. Antikris bukan muncul setelah kebangkitan, tidak. Antikris itu sudah akan terjadi sebelum Yesus turun. Nah, akan ada pergumulan Yakub tentang umatnya ya, akan bergumul ya. Ketika Yesus tidak lagi mengadakan pengantaraan, kita berjuang sendiri ya, bagi kita yang sudah dimeterai. Jadi saudaraku, kalau tentang kebangkitan ya, waktu Yesus bangkit dia bawa buah sulung. Ada orang yang dibangkitkan waktu Yesus bangkit ya, ada 24 ya yang dibawa. Nah, jadi kalau kebangkitan nanti terjadi ya, ada terjadi proses murka Allah terjadi, yang 7 murka itu, dan pada murka ke-7 gempa yang dahsyat itu terjadi, gempa bumi dahsyat. Kenapa? Di mana-mana terjadi proses kebangkitan. Kalau dikatakan Yesus menjemput umatnya di awan-awan, itu betul. Ada yang hidup diubahkan, ada yang mati dibangkitkan, diubahkan. Mereka bertemu bersama-sama di awan-awan. Itu kebangkitan pertama. Dan yang turut bangkit pada kebangkitan pertama adalah
orang-orang jahat yang membunuh Yesus, tapi mereka mati lagi. Nah, itu kebangkitan pertama. Yesus bawa yang pertama rombongan 144.000 diikuti oleh rombongan besar. Nah, mereka akan ke surga ya. Di penjelasan di pelajaran kami, mereka akan bersabat satu kali mampir di bintang Orion. Karena Yesus menjemput selama 3 hari setengah, artinya 3 hari setengah dijemput, 3 hari setengah nyampenya ke Orion. Jadinya hari ke-7 pas mampir di Orion bersabat, kemudian akan lanjut mereka ke, kalau 144.000 disediakan khusus kota Yerusalem itu yang tempatnya 144.000 itu akan berdiam di kota suci. Sedangkan rombongan besar Tuhan ada sediakan dunia baru. Dan itu adalah kebangkitan pertama. Nah, kebangkitan kedua akan terjadi setelah 1000 tahun penghakiman, di mana orang-orang yang diselamatkan ini, yang 144.000 ini akan menyertai Yesus dalam penghakiman. Nah, 1000 tahun selama penghakiman ini yang dikatakan iblis dirantai. Jadi bumi ini sudah kosong, iblis nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Tidak ada orang yang bisa disesatkan karena sudah kiamat, semua hancur. Jadi iblis mengembara dari utara ke timur ke barat, tidak ada lagi yang bisa disesatkan. Itu namanya iblis dirantai. Nah, setelah penghakiman selesai dalam masa 1000 tahun, terjadilah kebangkitan kedua. Semua orang-orang jahat dari segala penjuru dunia dari zaman Adam sampai akhir zaman, mereka dibangkitkan dan akan diumumkan. Mereka dihukum berdasarkan dosa dan kesalahan mereka, dan mereka katakan Allah itu benar, Allah itu adil. Jadi mereka mengakui bahwa hasil penghakiman itu mereka layak menerima hukuman. Nah, sebelum mereka dihukum ya, mereka akan menyaksikan Yesus yang akan menerima kerajaan, raja di atas segala raja, dan kota Yerusalem juga akan turun. Dan orang-orang yang dibangkitkan ini dari kematian ini yang tetapi tidak selamat, mereka akan iri melihat kota suci akan turun. Dan iblis mengaku bahwa sayalah yang membangkitkan kalian, dan kita akan memerangi kota yang sedang turun itu. Ya, Yesus bersama pengikut-pengikutnya yang diselamatkan itu, dan akan disaksikan satu kemuliaan ya, di mana Yesus akan dimahkotai dan dianggap sebagai raja di atas segala raja, dan dengan juga pembalasan dia akan menghembuskan api untuk menghukum setiap orang yang akan dihukum dalam api neraka itu. Jadi Gue ngedengarnya kok sama aja ya? Iya. Jadi Om Kris, gini Om Kris. Sama aja sebenarnya. Iya, di dalam Mazmur, Om Kris. Beda aku dengan Kris. Sebentar. Om Kris, sebentar. Om Kris, di Mazmur 116 ayat 3 itu jelas dikatakan bahwa azab maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencengkramku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Ini jelaskan Om Kris bahwa ketika Om Kris mati, orang-orang Kristen mati, itu sama konsepnya dengan Islam, yaitu ada siksa kubur. Kemudian dilanjut di Yohanes 5 ayat ke 28 sampai 29 itu kan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu kan Pak Kris? Iya. Iya betul. Iya, kenapa Pak Kris bilang bahwa tadi tidak ada konsep azab kubur? Kemana orang meninggal Bang Kris? Iya, saya tidak berani mengatakan kalau tidak dinyatakan dalam Alkitab kemana orang jahat rohnya di bawah, kenapa orang baik kemana rohnya orang baik di bawah. Selagi tidak ada data, saya tidak berani. Entah ke surga, entah ke suatu tempat yang disediakan Tuhan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau orang dikubur itu ya tidak merasakan apa-apa, rencananya hilang, semuanya hilang, pikirannya hilang, semuanya hilang. Belum ada siksa di kubur. Ya.
Di Alkitab hanya ada ya, di gua-gua yang Jadi, gelap itu disimpan ya roh-roh orang jahat. kaya dan ya, di Lazarus itu, gua-gua. orang kaya itu kan disiksa Bang Kris. Itu hanya perumpamaan Yesus, gambaran tentang kalau kita tidak selamat, kita seperti orang kaya yang di neraka. Kalau kita masuk surga, kita seperti Lazarus di pangkuan Abraham. Nah, Itu kan tidak ada, maksudnya setelah tidak ada- meninggal kan mereka jumpa saling kenal itu. Lah itu hanya perumpamaan Yesus. Yesus peringatkan ya, orang di neraka saja bermohon. Jangan sampai mengalami seperti dia. Akibat dosa-dosanya dan akibat dia tidak bertobat ya. Ini belum di Makanya neraka, Pak Kris. Belum di Di neraka. neraka itu. Belum. Masih di penantian dia. Iya. Iya, itu kan Lazarus dan ya orang kaya itu hanya gambaran Yesus berkasih tahu ya kepada murid-murid tentang bagaimana kesiksanya di neraka nanti dan bagaimana senangnya di surga. Nah, jadi Lantas yang kenapa dia disuruhnya Lazarus untuk kembali ke dunia dan memperingatkan saudara-saudaranya? Nah, itu yang perlu kita renungkan sekarang. Apa yang diperintahkan Abraham? Pada mereka ada kitab Musa, pada mereka ada kitab Nabi. Sedangkan anak manusia Yesus saja ditolak, ya Yesus saja ditolak. Kan si yang di neraka bermohon, kalau boleh kasih tahu sama kakak beradik saya di dunia masih ada, ya. Nah, itu sebenarnya suatu perumpamaan daripada Yesus untuk diberitahukan kepada murid-muridnya dan untuk kita semua. Bagaimana siksanya neraka, orang di neraka nak bisa ke surga, orang di surga nggak bisa ke neraka. Karena ada jurang pemisah, ya. Setelah nanti Oke lah, aku udah tahu konsepnya bahwa orang mati menurut Advent itu kan dia tidak tahu apa-apa. Tidur abadinya dia macam tidak ada siksa, tidak apa, dia tidak tahu apa-apa. Tidur dia sampai menunggu kebangkitan. Iya. Menunggu waktunya kan, oke lah, paham lah tuh. Tapi yang berikutnya lagi, setelah iblis dirantai, artinya tidak ada lagi yang disesatkannya. Lalu masuklah ke penghakiman terakhir, penghakiman tahta putih dan penghakiman bagi orang yang tidak percaya. Tapi begini dia, api pembakaran itu kan dibangkitkan orang yang percaya, dia masuk ke Yerusalem baru yang ke apa itu bersama dengan Kristus memerintah kota suci, dan orang yang tidak percaya berada di luar Yerusalem baru atau di luar kota suci. Lalu terjadi perang di Magog itu di mana iblis dan seluruh seterunya dan nabi palsu di bumi hanguskan, dikalahkan. Pertanyaannya, setelah dengan api, kemana rohnya? Apakah ada neraka tempat pembakaran bagi mereka atau mereka mati ini maknanya kemana? Kalau disiksa neraka, atau siksa berarti- itu pendapat Bang Kris. Iya, kalau disiksa Adakah neraka. siksa neraka bagi yang tidak percaya atau Iya, yang tidak percaya itu nanti tersiksa di neraka, ya, dia dibangkitkan, ya, berarti tubuh jiwa dan roh itu sudah bersatu kembali dan disiksa di dalam neraka sesuai dengan hukuman, dihukum sesuai perbuatannya. Oke. Jadi begitu Bang Kris kan, kita sependapat di situ bahwasanya kalau orang yang percaya tubuhnya diubahkan dengan tubuh kerohanian atau tubuh kemuliaan dan mendapat bagian dalam kota suci yaitu Yerusalem baru. Dan orang yang tidak percaya mendapat tubuh juga namanya tubuh kehinaan, dan tubuh itu yang dia pergunakan untuk dibakar di api itu. Dia ada tubuhnya itu yang dihukum dan dibakar di neraka. Dia punya tubuh. Sama seperti orang percaya punya tubuh kerohanian, orang yang tidak percaya pun punya tubuh kehinaan dan akan dibakar di neraka. Bukan tidur abadi. Begitu. Panggilan masuk saya. Saya mau turun sebentar ya, ada panggilan masuk. Boleh. Nah, gue pengen nanya ke Lutheran sekarang. Kalau Lutheran, surga neraka itu di bumi atau bukan di bumi? Oh, surga yang kayak mana? Surga setelah nanti akhirnya, setelah hari kiamat, atau sekarang? Jadi setelah. setelah hari penghakiman,
Sorga itu sorga dia tetap di atas ya. Yang turun itu Yerusalem baru turun ke bumi. Tetapi Yerusalem baru ini diperintah rajanya nanti di situ adalah Yesus. Jadi kita ini kita nanti semua akan jatuh turun ke Yerusalem baru. Itulah kota suci itu. Sorganya itu di atas, tetapi kerajaan di Yerusalem baru ini juga adalah bagian daripada kerajaan sorga. Kenapa? Karena yang memerintah Yerusalem baru pada saat itu nanti adalah Kristus yang menjadi raja. Terangnya tapi terang dari Allah Bapa. Gitu konsepnya. Di bumi. Jadi oke, artinya nggak akan pernah ke sorga orang-orang Kristen yang selamat ini. Mereka di bumi-bumi juga, tetap di bumi ya? Atau gimana? Sorganya itu nanti, gimana aku bilangnya? Akan ada satu kota turun ke bumi, namanya Yerusalem baru. Satu kota, namanya kota Yerusalem. Yerusalem baru yang turun dari sorga. Iya tahu, itu kan Wahyu 10 tuh, Wahyu 10 sampai 20. Nah, itu. Nah, terus yang aku tanya ini posisi akhir dari orang-orang Kristen yang percaya ini di bumi atau di sorga tempatnya Yesus sekarang? Di mana posisi akhirnya? Posisi akhirnya akan berada di bumi. Di bumi ini akan gini Bang. Iya. Dengar Bang. Bukan di surga kitab ya? itu dia macam lingkaran circle akan kembali lagi seperti Taman Eden itu, yang mana tidak ada lagi terbayar semua kuasa dosa itu, kematian itu. Jadi dia semacam kembali lagi ke Eden baru. Artinya kan dulunya kayak gininya ini. Taman Eden, ini Taman Eden, nggak ada dosa situ hingga Taman Eden di bumi ya, Taman Eden ya, posisi Taman Eden ya. itu sebenarnya di buminya itu, tetapi memiliki kuasa ilahi. Karena dosa itu terkutuklah bumi, dicabutlah kuasa ilahinya itu, terhukumlah semua manusia ini. Begitu. Tetapi rencana Allah ingin mengembalikan lagi manusia kembali lagi bersama Dia. Hingga keluarlah Yohanes 16 ayat 3 ayat berapa itu, karena begitu besar kasih Allah itu. Nah, Yohanes 3:16. Itunya tujuan Allah ingin mengembalikan lagi manusia seperti dulu di Taman Eden. Makanya tetapi dengan jalan turunlah namanya kota baru, Yerusalem baru. Yerusalem baru ini sebenarnya ingin mengembalikan manusia seperti dulunya, seperti semula, bersama-sama dengan Allah di Firdaus. Begitu. Bersama-sama dengan Allah di Firdaus. Nah, ada nanti terus kapan orang Kristen yang percaya ini ada bersama-sama Yesus di sorga yang sekarang Yesus tinggal ini? Kapan itu? Gimana tadi Bang? Terus kapan kalau misalnya posisi akhirnya ternyata di bumi, di Taman Eden yang lokasinya di bumi, terus orang Kristen yang percaya ini kapan akan bersama-sama Yesus di kerajaan sorga yang sekarang Yesus tinggal? Kapan dia? Jadi sekalipun dibilang kuasa sorga itu ada pada Yerusalem baru itu. Dengan kata lain nggak ke sana ya? Sekarang kalau aku mati, orang kemana? Kau mati kemana? Aku bilang ke sorga. Sebenarnya sorga itu di atas bumi, di atas langit sana. Dia di atas. Firdaus itu sekarang di mana? Firdaus itu sekarang di atas, di sorga. Di atas itu artinya sorga. Jadi jadi gini dia Bang. Kan ada tuh Paulus bilang, aku diangkat sampai pada langit, pada sorga pada tingkat yang ketiga, begitu dia. Jadi ada sorga kayak macam Elia yang terangkat ke sorga, dia nggak serta-merta udahlah. Apakah si Elia berada di sorga saat ini? Tidak, salah. Apakah si Henok yang terangkat ke sorga itu di sorga bersama-sama dengan Allah? Tidak, dia terangkat ke sorga, bukan sorga yang dimaksudkannya di dalam sorga tahta Allah, tetapi
Henok dan Elia itu terangkat ke langit pada tingkat yang keberapa, dibuat Allah, dia semacam disimpan Allah, dibuat di penantian, tetapi bukanlah sorga tempat Allah, tata Allah berada. Pada saat ini sorga tahta Allah itu yang ada hanyalah disitulah Allah Bapa, Yesus Kristus, yang mereka adalah satu hakikat. Hanya Yesuslah saat ini yang berada di surga. Belum ada orang berada di surga saat ini. Sekalipun dalam Alkitab dikatakan Elia terangkat ke surga, dia enggak di surga sana. Salah. Oke, ngerti. Nah, hanya Yesus yang ada di sana, belum ada seorang pun yang sudah di sana. Kapan itu? Akan di sananya kapan itu? Jadi kalau dibilang kapan itu berada di sana, dia nanti manusia itu dia di bumi, nggak di surga di situ. Itulah maksudnya. Artinya kan nggak akan pernah manusia ini satu surga bersama-sama dengan Yesus dan Bapaknya, kan gitu. Jadi gini dia, Firdaus itu berada di dalam surga, tempat tersendiri dia. Firdaus itu berada di surga. Iya, ngerti Kak. Tadi kan Firdaus sudah dijelasin di awal, itu udah nangkep gitu. Nanti setelah Firdaus mereka turun ke Yerusalem baru, kan gitu. Iya, betul. Nah, artinya nggak akan pernah ke tempatnya Yesus kan? Orang-orang Kristen ini nggak akan pernah ke tempatnya Yesus kan? Yang di surganya Yesus ini. Kalau memang mengenai detailnya itu mungkin aku kurang begitu tetapi yang garis besarnya, Yerusalem baru yang turun dari surga itu kuasanya langsung dia senyawa kuasanya dengan kuasa surga. Ngerti. Kalau bagian itunya ngerti. Ya, cuman jatuhnya ya orang Kristen nggak pernah ke surga gitu. Orang Kristen akan ke Yerusalem baru. Jadi gini dia, pada saat di Yerusalem baru itu nanti kota Yerusalem, kota suci itu, Yesus itu di situ bertahta jadi rajanya. Iya, Yesus juga ikut turun kan, dan dia akan selamanya bertahta di kerajaan surga yang namanya Yerusalem baru ini di bumi, iya nggak? Di bumi. Ya betul. Nah, di bumi. Nah, orang Kristennya sendiri nggak akan pernah ke surga yang tingkatannya itu ada Yesusnya. Iya nggak? Yesus gini bang ya, nanti di Yerusalem baru itu bumi akan jadi bumi dan langit yang baru. Itu ada bilang ya, bumi baru dan langit baru. Bumi baru itu artinya di bumi ini akan dibarukan bumi ini akan baru, yang mana di bumi itu akan ada satu kerajaan, suatu tempat kota suci yang bernama Yerusalem baru, dan di Yerusalem baru ini bertahta rajanya itu Yesus. Terang, tak ada lagi kegelapan. Dengar bang, tak ada lagi kegelapan. Cahayanya berasal dari surga. Bapalah menjadi cahayanya. Nggak ada lagi matahari. Nggak ada malam hari atau nggak ada kejahatan maksudnya? Yang mana? Tidak ada lagi malam hari, nggak ada lagi pun situ. Cahaya malam hari nggak ada. Tidak ada malam hari di Yerusalem. Bumi datar ini maksudnya. Apa? Bumi datar. Iya. Bumi dan langit baru. Tapi kalau menurut menurut Luga, itu negara-negara nanti itu harus bayar pajak ke Yesus nanti ketika ada di bumi baru. Itu ngarang Luga, itu masuk angin tuh itu. Masuk angin ya. Berarti betul kata Bang Kores bahwa Kristen nggak akan pernah sampai ke tempat surganya Yesus, karena surga Yesus itu bukan di bumi. Iya benar kan? Iya, cuma keluarga nggak mau menegaskan itu gitu karena nggak tahu kenapa. Ya, kalau aku bilang apakah bumi manusia, kalau dibilang ya, apakah manusia nanti pada akhir seluruhnya ini berada di atas sana atau di bumi? Pada endingnya manusia yang percaya, orang yang percaya masuk ke dalam Yerusalem baru yang turun dari sorga. Yerusalem baru ini berada di bumi. Itu dia. Iya betul kita kadang enggak. Betul. Iya, berarti
Kristen yang sekarang, yang nanti itu yang dibangkitkan ini nggak akan pernah sampai ke surga yang di tempat Yesus, betul kan? Yang pasti di bumi lah dia. Berarti Ya mentok, betul iya. Kalau dari penjelasannya Bre keluarga kan, ya mereka akan di Firdaus aja. Gitu. Kalau ke tempatnya Yesus enggak akan. Ini Firdaus, tapi ingat Bang, sekarang ini Firdaus itu di atas sana, di atas langit sana. Ngerti. Tapi nanti dia dari langit itu, dari surga itu turun kota baru, namanya turun kota suci bernama Yerusalem baru. Turun di Yerusalem baru. Firdaus dari bukannya surga lagi turun narik. bumi. Ya, beres. Waduh. Iya. Pertanyaan dikit sebelum sini. Ini kota itu besarnya seberapa? Sementara manusia Kristen sekarang aja 2 miliar. Belum lagi yang dari zamannya Paulus sampai sekarang. Itu berapa miliar? Berapa ratus triliun itu? Kota itu ada, memang kemarin tuh ada dari pendeta Sigit dia, tapi aku nggak apa. Ada memang dia ukurannya itu, tingginya ke langit pun ada ukurannya. Sampai dia hampir dia sekitar berapa 32 km dia. Ada kota. Itu di Wahyu ada itu, di Wahyu. Wahyu ada di Wahyu. Tapi aku lupa, nggak terlalu spesifik ke situ. 24.000 kilometer persegi. Tapi aku nggak terlalu spesifik, makanya aku bilang. Itu luasan Jakarta loh. Tapi kan gini dia, kuasa ilahi di situ. Jadi kita nggak bisa bilang dia seperti, kita nggak bisa samakan dengan logik kita begini tuh. Memang begitulah dulu konsepnya. Ya berarti keluasan Jakarta daripada Yerusalem kan? Kalau itu aku rasa bukan aku yang paling berkompeten yang lebih spesifik menjelaskan. Gini ini aku kasih ininya. Ini aku kasih apa? Kenapa sebesar itu saja gitu kan? Dan sangat diidam-idamkan gitu. Karena ini kembali lagi ke karakter bangsa Israel yang mereka merindukan masa-masa kejayaan mereka di zaman Raja Salomo gitu. Mereka merindukan itu gitu, dan belum kejadian sampai sekarang gitu. Kalau di zaman Raja Salomo kan bisa dilihat sendiri, dia nyampe ke Sinai sama nyampe ke Suriah gitu. Makanya ya bangsa Israel tuh, makanya Wahyu itu influence-nya ke sana, ke mimpinya bangsa Israel gitu. Jadi ini lagi Bang, penghakiman sebenarnya gini dia. Aku lah dulu ya, kalau aku mati. Oke Emil, noise. Oke, siap. Ya. Kalau aku mati, ini yang kuimani, aku akan dihantarkan oleh Tuhan ke Firdaus. Langsung aku dihantarkan tempat orang-orang percaya bersama perjamuan Abraham atau di pangkuan Abraham. Di situ perjamuan Abraham, perjamuan Musa, semua tempat orang percaya, belum sorga. Tapi ingat, nanti itu belum penghakiman. Nanti ada namanya penghakiman tahta putih, di mana ini bukan menghakimi orang yang masuk ke surga atau neraka, itu salah. Nah, ngapain dia? Apa yang dihakimi di penghakiman tahta putih? Gitu. Yang akan ada masuk ke penghakiman tahta putih, yang dihakimi adalah aku. Contohnya dulu, dihakimi aku di tahta putih. Apa hasil penghakimannya? Yesus akan menghakimi aku untuk menentukan upahku atas perbuatan baikku mengikuti ajaran Kristus. Atas amalanku, aku akan dihakimi seberapa besar upahku. Akan ada loh upahnya di surga. Ingat, bukan untuk menghakimi orang masuk neraka atau masuk surga. Tidak. Itu sudah ditentukan ketika kau mati. Kalau kau ditempatkan di Hades, maka kau upahmu pasti neraka. Lalu kau dihakimi untuk langsung kau dibuang ke neraka, bukan lagi dihakimi untuk ke surga. Yang sudah ke Hades ini hanya menunggu penantian penghakiman kebangkitannya untuk dilempar ke neraka. Tetapi aku orang percaya dihakimi untuk menentukan upahku, seberapa besar upahku atas amalan kebaikan yang kubuat selama hidup aku di bumi ini. Bukan untuk menentukan aku ke neraka atau ke surga. Salah. Ketika aku sudah di Firdaus, aku sudah pasti masuk neraka, masuk surga, tetapi dihakimi lagi untuk menentukan apa? Menentukan upah.
Karena di surga itu ada besar kecil upahnya atas amalannya, tetapi dia tetap masuk surga. Bukan lagi kau bukan menentukan. Iya ngerti itu diulang-ulang udah nangkep kita. Jadi penghakimannya itu lebih ke pembalasan atas perbuatan baik kan gitu. Iya. Artinya dalam Lutheran itu perbuatan itu penting dong. Perbuatan itu untuk upahnya nanti di surga. Ya. Nah terus nanti kalau semakin banyak. Nah, nanti kalau misalnya semakin banyak upahnya, jadi apa nanti di kerajaan sorga? Betul. Nanti bedanya dia itu, upahnya itu, kerajaan sorga itu dia berupa kerajaan. Rajanya itu adalah Yesus. Beda upah Paulus dengan aku. Paulus itu sampai mati dia bertahan imannya. Masa sama dengan aku? Beda upahnya. Nah jadi Paulus jadi apa nanti kalau di sorga? Kalau dari pengajaran Lutheran? Bisa jawab, tetapi upahnya oke. Tetapi beda upahnya loh. Beda upah Petrus, beda upah. Masa sama aku dengan Musa, dengan Paulus yang mati martir? Beda. Begitu. Iya, mantap. Bukan menentukan masuk surga atau neraka, enggak. Aku detik ini mati, dibawa ke Firdaus, sudah masuk surganya itu. Jatahku udah surga. Artinya aku pasti masuk. Tapi dihakimi amalanku beda. Upahku beda dengan si Paulus, Petrus beda. Di kerajaan itu nanti. Iya. Ya menarik Lutheran nih. Kalau gua tengok-tengok mirip sama Islam dia. Firdaus ada alam penantian tapi terbagi dua. Kalau di Islam itu barzah dia. Nanti ada nikmat kubur, siksa kubur, tapi alamnya satu. Sama itu. Itu lalu kemudian nanti setelah Yesus turun itu belum kehancuran langit dan bumi. Sama di kami juga ketika Nabi Isa nanti turun itu ada sebagian ulama memprediksi baru 40 tahun lagi nanti terjadinya kiamah gitu kan. Kayak gitu. Menarik. Nah, terus kalau soal hari penghakiman, kalau hari penghakiman ini nggak 2 kali di kita sekali gitu hari penghakiman ini. Jadi baik dan buruknya itu akan ditampakkan di depan kita, diperlihatkan kepada semua orang. Jadi Bang Abang sebenarnya penghakiman itu sudah terjadi, langsung dilakukan pada saat kita mati, bukan lagi tunggu kiamat. Tidak, pada saat kita mati di dunia inilah kita sebagai ujiannya itu di bumi ini. Ketika mati putus semuanya, di situ langsung dihakimi. Neraka artinya kalau kau akan masuk neraka, masuklah kau ke Hades, tapi penantian dulu nih. Langsung di sini ya. Awas salah loh, berkeluarga awas salah. Awas salah loh, karena kayak gini posisinya. Penghakiman tahta putih itu terjadi setiap hari kalau gitu. Tidak, salah. Tahta putih itu itu dia kan. Bukan gini Bang, penghakiman masuk neraka atau surga bukan tahta putih. Itu bukan menentukan masuk neraka dan surga. Pada saat kau mati disitulah sudah kau dihakimi neraka atau surga. Tapi sabar dulu, alam penantianmu itu sudah menentukan kau masuk neraka atau surga. Ngertinya? Berarti tiga kali dong. Pertama penghakiman masuk surga neraka, kedua penghakiman tahta putih, ketiga penghakiman neraka. Kematian kita ini bukan penghakiman. Sebenarnya secara bahasa kasarnya lah dulu ku bilang, sebenarnya ketika kau mati di situ sudah tertentu kau masuk surga atau neraka. Ya makanya jangan dibilang penghakiman gitu. Karena kalau penghakiman ada hakim. Penghakiman ya, gitu. Makanya aku bilang sebenarnya bahasa kasarnya lah dulu, di saat kau mati itu, disitulah kita sudah tahu kemana kau ditempatkan. Kalau kau ke Hades, kau sudah pasti ke neraka. Kalau kau ke Firdaus, kau sudah pasti ke surga. Walaupun nanti di ujung sana ada penghakiman tahta putih. Begitu. Iya, kalau di Islam kalau misalnya nanti ketika kita mati amalan kita lebih banyak jeleknya, maka kita mendapat siksa kubur. Nah, itu udah susah tuh nanti kesananya tuh. Ke hari-hari yang tadi gue ceritain di awal. Kalau misalnya dapat nikmat kubur, ke depannya nanti gitu. Jadi penentuan tanda-tanda kelihatan lu surga atau neraka dilihat dari ketika lu di alam barzah ini atau di alam kubur ini gitu. Lu dapat siksa kubur atau nikmat kubur. Gitu. Dan sama tadi kalau soal Firdaus sama Firdaus sama Hadesnya gitu.
si Hades itulah siksa kubur, si Firdaus itulah nikmat kubur. Karena orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, mereka mendapatkan teaser atau trailer dari surga itu seperti apa. Yang siksa kubur ya trailer dan teasernya neraka gitu. Iya, jadi kalau kami Bang, mantap, berkeluarga, tinggal masuk Islam aja lah. Soalnya udah sama kok ininya, mirip-mirip. Masalahnya Bang, kalau kami Bang Kristen sudah relnya step-step ke depan itu kami udah paham, artinya udah tahu oh begini, artinya kami nggak ada lagi keraguan gitu. Ya sama di Islam juga, kalau misalnya mau dibawa ke sana di Islam juga nggak ada gitu. Cuman nanti yang membedakannya adalah kenikmatan surga dan siksa nerakanya, itu yang membedakan itu. Kalau di Islam itu lebih detail dari agama-agama sebelum, bagaimana kehidupan neraka, dan lebih detail juga bagaimana kehidupan surganya gitu. Contoh Allah berfirman ya, ini kalau Kristen ada jago nih, kalau Kristen ada. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, kelak kalian orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga, dan kalian akan berkumpul dengan nenek moyang kalian, ayah ibu kalian, istri kalian, dan anak cucu kalian selamanya di dalamnya. Di Islam ada gitu. Oke. Ada nggak Kristen gitu? Kalau konsep Kristen, surga orang Kristen, kami orang Kristen di surga nanti akan saling mengenal. Ya, jadi di surga nanti Bang, kami orang-orang yang di surga itu, kalau aku meninggal sekarang lah dulu, aku meninggal sekarang. Ya coba. Lalu aku meninggal sekarang, lalu aku ditempatkan Allah Bapa ke Firdaus, dan aku ditempatkan ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Di pangkuan di situ di situ orang-orang yang kukasihi, yang kukenal itu di situ ada. Tapi dengan syarat orang-orang yang beriman kepada Kristus. Jadi yang tidak beriman dia nggak ada di situ. Apakah orang percaya saling mengenal di surga? Benar. Orang percaya yang berjumpa di situ saling kenal. Begitu dia. Berkeluarga, saling kenal dan hidup bersama lagi itu ada perbedaan yang mendalam gitu loh. Begini. Nanti. Nah, coba gimana? Contohnya, orang kaya dan Lazarus itu, lihatlah ya. Pada ayat itu, aku nggak tahu spesifik ayatnya. Si orang kaya itu dia nggak pernah bertemu Abraham, tetapi dia tahu bahwa itu Abraham. Dia saling kenal. Dia kenal orang si Lazarus, dia juga kenal Abraham. Bahwa setelah kematian orang-orang di situ akan saling kenal. Iya, ngerti gini berkeluarga. Beda keluarga sama kenalan itu beda gitu. Saling mengenal. Nah, kalau misalnya cuma saling mengenal, artinya hubungan keluarga dimundurkan menjadi saling mengenal saja. Mengenai hubungan keluarga nanti di sana aku nggak tahu apanya, mungkin lebih apa pendeta, tapi kalau yang setahuku dia nggak ada lagi cerita itu. Jadi dia akan menjadi pribadinya saja yang tubuh kerohanian, dia pribadi, nggak ada lagi mengenai keluarga ini. Nggak ada mengenai keluarga kan? Mantap, itulah makanya. Nggak berbicara itu lagi dia. Tapi saling mengenal di mereka itu semua di surga itu. Ngerti? Kalau kenal kan kayak gini, misalnya contoh, berkeluarga udah ada anak istri, udah ada? Sudah. Nah, jadi artinya nanti di kerajaan surga berkeluarga di Yerusalem baru ini, ketika berpapasan itu, dia dulu istriku di bumi, dia dulu anakku di bumi, gitu kan? Bisa saling tahu kayak gitu. Iya sih, itu gitu. Sebatas itu. Kalau kami, dia tetap anakku di bumi dan dia tetap anakku ketika di surga. Kalau kami begitu, gitu. Jadi tidak ada yang hubungan kita di dunia tidak ada yang sia-sia, gitu. Sampai surga itu terbawa, gitu. Boleh itu. tanya dikit. Jadi boleh tanya dikit. Boleh. Itu umur kita umur Kristen di surga itu umur berapa? Apakah waktu dia kecil, terus kecil juga dia di surga? Kalau dia nenek juga di surga? Kalau tentang umur, karena dia adalah tubuh kerohanian, dia bukan lagi tubuh dunia yang bisa tua. Artinya tubuh itu, dia tubuh kerohanian, tubuh ilahi, artinya tubuh yang suci.
dia nggak lagi keriput, nggak berbicara kayak gitu. Udah tubuh baru, alam tubuh kerohanian. Tubuh kita ini kan tubuh yang terkutuk, tubuh dosanya ini. Yang Apa bedanya tubuh dosa dan tubuh kerohanian? Apa dosanya? Apa dosanya? Apa bedanya? Nah, kalau tubuh yang dosa ini dia menua, mati dan busuk. Tapi kalau tubuh kerohanian dia tubuh bersifat ilahi. Nah, kalau yang meninggalnya nenek-nenek, terus nenek-nenek juga yang dibangkitkan. Kalau dia anak kecil juga yang di surga gitu. Itu maksud saya. Pertanyaannya. Kalau itu aku agak datanya belum pasti aku dapatkan, aku bisa jawab. Berarti kalau begitu kan kalau di Islam kan sebaya semuanya. Nah, kalau di Kristen kan berarti kalau yang nenek meninggal, nenek juga dibangkitkan kan sama kan. Jadi bedanya cuma proses penuaan aja ya kalau tubuh rohani sama tubuh kehinaan itu, tapi tetap sama-sama daging dan tulang. Ada seperti Yesus yang dipegang sama Thomas itu, dia bisa ditusuk tangan, dan Yesus juga makan kok setelah kebangkitannya. Makan minum dia, berarti dia bisa berjalan, tetapi bukan seperti itu. Dia berada kadang di sana, dia menampakkan diri di Emmaus, tapi tiba-tiba dia muncul juga dia di antara para rasul. Artinya dia tubuh itu udah tubuh bersifat ilahi, bukan lagi tubuh seperti tubuh kita ini. Gitu konsepnya. Iya, ngerti. Nah, posisinya gini, karena mayoritas Kristen yang gua dialog bersama mereka bilangnya tubuhnya ini berbeda dengan tubuh dunia. Tubuhnya ini, tubuh kemuliaan ini itu roh juga gitu. Jadi tidak ada daging dan tulang di kerajaan sorga. Tubuh itu dia pertanyaannya, apakah pada saat Yesus bangkit dari kematian dia berupa roh atau dia uka-uka? Tidak. Ya. Jadi dia itu peganglah, rabalah aku, katanya. Dia dapat diraba, kalau roh mana dapat diraba? Betul, mantap. Bagus, Lutheran, bagus. Konsepnya kadang banyak ya, walaupun denominasi yang berbeda, konsepnya berbeda, yang kita nggak salahkan. Kayak macam tadi Bang Kris, kalau itu Advent, konsepnya aku tahu. Advent itu setelah dia mati, ini aku tahu lah dulu ya, dia itu tidak ada alam penyiksaan setelah di kematian. Tidur macam tidur abadi. Ini yang pernah aku tahu lah dulu. Nanti kalau salah bisa Advent nanti masuk Bang Kris ini. Dan kematiannya nanti di neraka pada akhirnya itu dibakar. Dia itu hilang macam uap di sinar matahari. Artinya dia bukanlah tersiksa macam kertak gigi, bukan, beda konsep. Jadi maka aku tanya, abang ini Advent kita, karena arahnya kita bisa tebak ini gaya indoktrinisasi Advent. Jadi nggak ada dia macam di Hades itu nggak ada, dia tidur abadi setelah kematian. Sementara menurut Lutheran dia ada masuk di penyimpanan, dia menunggu kedatangan Kristus, dibangkitkan dia untuk masa penghukuman. Kalau dia di Hades, dibangkitkan untuk dihukum langsung setelah kematian. Kalau dia di Firdaus, dibangkitkan untuk mendapatkan upah atas amalnya selama hidupnya di dunia ini. Tetapi sudah pasti dia ke surga, bukan untuk surga dan neraka gitu. Yes. Nah, itu kan tadi udah nih. Sekarang ke sini nih, berkeluarga. Soal konsep keselamatan. Nah, kan gitu. Nah, di konsep keselamatannya Lutheran, gue pengen tahu. Kalau misalnya ada orang Kristen yang percaya, lalu kemudian dia melakukan dosa, betul, lalu kemudian dia mati, apakah dia tetap masuk surga? Di sini inilah konsep keselamatan. Yang pertama, bahwa keselamatan itu diperoleh cuma-cuma. Dalam artian, bukan karena perbuatan baikmu maka kau masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak, itu pemberian Allah. Dengan jalan bagaimana agar kau selamat, yaitu percaya akan kematiannya dan kebangkitannya. Keselamat kau, itu dia. Kalau kau tidak percaya dengan kematiannya dan kebangkitannya, kau tidak akan selamat sekalipun perbuatan baikmu segunung. Itu konsep yang kekristenan kami. Nah, masuk ke pertanyaanmu tadi. Bagaimana
Aku si keluarga ini, aku percaya sama Kristus Yesus dengan kematian. Aku percaya dia mati di kayu salib. Dan aku juga percaya dengan kebangkitannya. Dia naik ke surga. Saat ini Yesus yang ku tahu, seimanku dia di surga. Setelah dia bangkit naik ke awan-awan itu di surga sekarang ini dia. Oke. Lalu si keluarga ini jatuh dalam dosa. Karena ditinggal istrinya, dia selingkuh. Contohlah dulu, aku berzinah. Aku karena nafsu dagingku, aku nggak tahan melihat perempuan cantik, aku berzinah. Contohlah dulu. Lalu apakah dengan berzina itu aku menjadi masuk neraka? Batal keselamatanku ini? Tidak. Kalau aku, ini konsepnya, jika aku berdosa, tetapi aku minta ampun. Artinya aku melakukan itu bukan dengan sengaja. Maksudnya gimana ya? Aku minta ampun kepada Tuhan. Mungkin agak sulit kuterangkan. Aku jatuh karena keinginan dagingku. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Itu dia. Aku memang beriman pada Tuhan, tetapi kadang aku nggak bisa. Kalau aku nggak punya uang, kucuri uang istriku. Bisa saja. Kan berdosa. Tetapi aku meminta ampun atas dosaku. Tuhan akan mengampuni itu. Tetapi Tuhan melihat apa yang tersembunyi di hatimu. Kalau kau, contohnya, aku otak kotor, toh juganya diampuni Tuhan ya nanti dosaku. Mending aku berzinah-zinah aja kerjaku terus. Lalu minta ampun, berzinah lagi, minta ampun lagi. Oh tidak. Kalau begitunya pola pikirku, maka keselamatan itu tidak akan aku dapatkan. Kenapa? Karena perilaku yang kulakukan itu tidak menunjukkan bahwa aku beriman pada Kristus.